Halo semuanya, selamat siang. Yes, and welcome to Ad America. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yes, thank you everyone. Once again, good afternoon everyone and welcome to Ad America. Hello everyone, my name is Aldi Rashid. I am one of the e-guides here at Ad America and I will be your MC for today's event, Swift Ad America, Redesign, Rethink, React, Inside Apple Boldest Update. Boleh tepuk tangan lagi sekali lagi? Yes, thank you everyone. If this is your first time here, Ad America is the US Embassy's American Center, the place to learn more about American culture. I would like to also say hello to our online audience watching us through our various streaming platforms, and I have a question of the day for our online audience. And the question is it true or false that Apple will name future iOS versions based on the year following their release? If you think you know the answer to this question, submit it through our online platforms to get a special shout out at the very end of this event. And now, Sobat America, please allow me to introduce your moderator for today. He's a committee at iOS Developer Indonesia. Please welcome Mas Adityo Nugroho. Hai, thank you Aldi. Thanks for opening Aldi dan hello everyone. Boleh minta tepuk tangan yang meriah semuanya hari ini. Yay. Dan sekali lagi thank you untuk tamu undangan kita hari ini dari mana? BNCC. BNCC itu apa kepanjangannya? Bina Nusantara Komputer Club. Boleh tepuk tangan untuk BNCC. Ya, ada perwakilan teman-teman BNCC hadir di sini. So, teman-teman sekalian, terima kasih banyak untuk kehadirannya, terutama yang menonton kita di tayangan YouTube at America. Welcome to Swift at America, tempat di mana kita akan membahas tentang ekosistem Apple, khususnya untuk productivity kita sebagai user dan juga untuk educations. Nah, without further ado, aku akan tampilkan slides-nya. Mungkin boleh dibantu teman-teman. Right, so first of all, Swift at America ini bukan acara yang baru, tapi acara ini sudah kurang lebih setahun lebih umurnya. Nanti mungkin kalau sempat ketemu lagi di bulan November, kita akan adakan ulang tahun kali ya di sini ya. Itu tahun pertama, bulan pertama kita menyelenggarakan Swift at America with all the supporting partners, iOS Developer Indonesia as a community basis, ada Innovation Seller, dan juga Digimap dan At America itu sendiri sebagai venue acara kita. So thanks to At America, di mana kita secara konsisten setiap bulan selalu hosting acara ini. Nah, acara At America atau Swift At America, teman-teman bisa saksikan di kanal YouTube. Jadi banyak banget diskusi-diskusi yang kita sudah lakukan berkaitan dengan Apple ecosystem dari beberapa public intellectuals yang memang sudah paham betul bagaimana Apple bekerja untuk diri mereka dan juga bisa menginfluence orang lain. Nah, seperti halnya yang kita lakukan secara aktif dengan kelompok students, ya setiap bulannya kita undang ke sini, kita ajak mereka untuk berinteraksi dengan Swift Programming Language yang ada di iPad mereka melalui Swift Playground. Dan beberapa bulan terakhir, sejak bulan Mei, Juni, dan Juli ini kita fokus membahas tentang WWDC. Jadi dari beberapa bulan lalu kita sudah meng-highlight beberapa jargon-jargon yang sepertinya akan dirilis di WWDC 2025 gitu ya. Dan kebetulan hari ini kita akan adakan sesi untuk mengupas setelah sebulan nih WWDC rilis gitu ya. Jadi setelah sebulan kira-kira ada update-update apa yang akan functional dan useful buat kita semua. Nah, just recap sedikit, di acara bulan April lalu kita sempat membahas machine learning on Swift Playground. Kenapa kita bahas machine learning? Karena kita percaya Core ML3 atau machine learning ini menjadi cikal bakal dari Apple Intelligence yang saat ini sedang running dan digunakan oleh banyak user. Lalu kita sempat hadirkan Vision OS di stage ini, ya, di mana Vision OS ini untuk merilis juga salah satu produk terupdate dari Apple, ya, salah satu produk baru gitu ya, Visions, yang mudah-mudahan segera masuk ke Indonesia dan bisa digunakan oleh edukasi di Indonesia. Dan saya bulan lalu membahas tentang bagaimana perkembangan iPad yang sekarang banyak digunakan tidak hanya di kalangan pekerja, tapi digunakan di kalangan educators dan students, di mana iPad ini sangat powerful sekali, apalagi dengan update terbarunya di iPadOS 26 yang ada multitasking dengan user interface terbaru. Nah, kita coba alignment dengan kegiatan menulis buku secara digital, dan menulis bukunya tidak hanya menggunakan Apple Pages, tapi kita menggunakan Swift Programming di Swift Playground.
So a lot of things that we have discussed here di Stage at America dan sayang kalau teman-teman tidak menyaksikan. So stay tune on us dan untuk last episode yang bulan lalu teman-teman sudah bisa menyaksikan di kanal YouTube Swift at America tentang designing your digital book on iPad. Alright. So without further ado, for this session especially, like I just said that we're gonna talk about WWDC 25 recap yang umurnya ini sudah 30 hari ya, tepat di tanggal ini kayaknya ya, di tanggal 19 kalau aku nggak salah, atau tanggal 18 ya, kalau nggak salah ya, yang bulan lalu ya, jadi tepat 30 hari setelah WWDC, di mana ada update yang cukup mengemparkan bahwa semua nama jargon dari operating systemnya berganti, dengan tahun ke depan gitu ya. Jadi ada iOS 26, watchOS 26 dan so on and so forth. So today we're gonna talk about the latest update dan secara spesial saya sudah mengundang pembicara yang 30 hari lalu saya minta tolong update gadgetnya, device-nya dengan OS terbaru OS 26 beta version. So disclaimer buat teman-teman yang ada di ruangan ini dan mungkin teman-teman yang menyaksikan secara online, rilis OS 26 saat ini masih developer beta, jadi kalau misalkan mau cobain jangan buru-buru download sekarang, lebih baik tunggu versi publish betanya. But secara spesial hari ini kita sudah mengundang para pembicara yang secara khusus sudah mengoprek-ngoprek atau mengeksplor lah bahasanya ya, mengeksplor OS 26 yang digunakan sesuai dengan kegiatan mereka masing-masing gitu ya. Nah untuk itu saya akan panggil teman-teman saya naik ke atas panggung. Ada Albertus Siswo Yulianto dan Bagus Hernawan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk kedua person ini. Yuk naik, boleh sekali lagi tepuk tangan yang panjang buat kedua pembicara kita. Oke, yang online juga boleh kasih tepuk tangan ya. Thank you Mas Bagus. Nice to meet you. Bertus, anak baru nih. Nice to meet you. Monggo ke depan dulu, mungkin kita tanya-tanya dulu. Gimana setelah 7 tahun terakhir ada di stage ini, kita balik lagi nih, Mas Bagus ya. Biasanya saya di kursi, sekarang saya di panggung. Oh, biasanya di kursi. Oh, belum ada mic-nya. Sorry, sebentar aku ambilkan dulu. Silahkan dipegang satu-satu sebelum kita duduk. Oke. Biasa di kursi, Biasanya nonton, sekarang biasa ditonton. Sekarang ditonton. Gimana rasanya ditonton orang? Ya, dulu emang dari zaman kuliah suka jadi asisten praktikum ya. Oh gitu. Jadi megang mikrofon ini nostalgia aja. Bertus, gimana nih jadi spotlight on stage? Baru pertama Udah kali biasa sih ya? Biasanya di kamera ngevlog Biasanya ya? di kamera, ya sekarang baru di panggung nih. Baru di panggung. Rasanya apa? Gregetan nggak? Greget, ya lumayan lah, deg-degan juga. Keringet dingin kayaknya ya? Dingin. Oke deh, baik kalau gitu kita langsung mulai aja sesi talk show-nya. Mas Bagus, Mas Bertus boleh duduk, boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman kita. Silakan. Oke, so silakan Bertus, silakan Mas Bagus gitu. Mas Bagus ini terkenal dengan jargon ininya ya, Instagramnya appleisme.id. Ya, Betul ya? appleisme.id. Ya, kalau Bertus Instagramnya Bertus, terusnya 3 kali. terusnya 3 kali. Yang selalu orang salah biasanya. Oh gitu ya, emang dari awal emang terus 3 kali ya? Dulunya sebenarnya mau pakai itu, tapi udah gitu pertama kalinya pakai _ 09 karena username-nya nggak ada. Jadi ada yang pakai. Jadi ganti, rebranding. Oke. Nah hari ini kita akan bahas topik tentang is that Apple boldest update gitu ya. Jadi mungkin secara unofficial karena sifatnya teman-teman di sini adalah heavy user dari produk Apple dan tentunya saya di sini mewakili dari sisi development-nya akan meng-highlight sedikit dari sisi technical function yang teman-teman sudah rasakan. Nah, mungkin untuk awal memulai kita, saya pengen tanya dulu pada dua pembicara di sini, narasumber di sini. Satu pertanyaan, mohon dijawab secara ringkas saja. Bagaimana teman-teman hidup bertemu dengan teknologi pertama kali dan hidup dengan teknologi itu sampai akhirnya mungkin dalam kesempatan ini sekarang sudah bisa menjadi advokat dari teknologi. Monggo, siapa duluan? Mungkin saya ya. Jadi dulu waktu mau kuliah itu bingung mau kuliah apa gitu kan. Karena kayak dokteran nggak mungkin, kimia, fisika nggak tahu lah. Terus akhirnya ibu saya cuma lihat rapot saya. Ini nilainya yang 9 cuma teknik informatika. Ya udah kamu cari kampus IT aja di sini di Jogja gitu. Terus pada waktu itu saya waktu daftar terus denger ada dosen gitu ngangkat telepon ngasih tahu ini database-nya error Pak gini-gini. Oh ya itu gini-gini jadi dia ngasih tahu orang
tentang sebuah software tapi dia nggak perlu lihat komputer gitu loh. Jadi kayak udah di luar kepala gitu kayak. Kayaknya menarik ya jadi orang IT gitu. Bisa ngasih tahu orang tentang komputer tapi nggak perlu lihat komputer itu sendiri gitu. Ya udah sejak dari itu ya udahlah berkenalan dengan teknologi komputer yang ya semakin maju sampai sekarang. Alright, Gitu makin sih. maju sampai sekarang, akhirnya sekarang Mas Bagus bisa menginfluence orang-orang ya. Ya, Untuk bisa dibilang hidup gitulah. dengan teknologi. Iya, Luar gitu. biasa. Thank you. Kalau Bertus gimana nih awal mula hidup dengan teknologi? Kalau aku sebenarnya hidup di gimana ya bilangnya, kalau di generasi aku sendiri itu dari SD sendiri udah mulai ada pelajaran komputer. Jadi di SD itu sebenarnya udah mulai belajar soal kayak komputer, cuma zaman dulu kan lebih ke arah yang orang-orang banyak pakai gitu kan. Nah, terjun ke dunia Apple ini sendiri sebenarnya mulai semenjak kuliah. Jadi waktu pas lagi kuliah ngerasa kayak kan dosen tuh semua ngejelasin lewat PowerPoint kan, udah digitalisasi semua. Betul. Nah, sedangkan waktu pas aku mau nyatet, kenapa aku masih nyatet kok pakai pensil dan juga kertas gitu. Aku pikir kayak ini sebenarnya oke buat kita nginget, memorizing segala macam, tapi kayak menurut aku tetap ada yang kurang dan kadang-kadang miss kalau misalnya dosennya udah jelasin terus nggak semuanya ketangkep gitu. Akhirnya aku mencoba di sisi itu, waktu itu lagi zamannya iPad yang pokoknya pertama kali bentuknya kotak gitu. Dia teknologi langsung iPad Mas. Jadi- Kalau kita masih PC kayaknya Mas. Ngeri. Jadi waktu pas itu nyatet gimana caranya aku bisa nyatet ditulis tangan, tapi aku juga tetap bisa rekam dosen yang ngomong, aku juga tetap bisa foto apapun yang dosennya tampilin di layar gitu. Waduh, Nah dari situ hebat jadi nih. baru mulai terjun masuk ke ekosistem segala macamnya gitu. Oke, wah ini udah lebih ke apa ya, heavy user ya. Kalau awal mungkin kita masih apa zaman dulu Mas Bagus ya, masih main PC, layarnya masih hitam. Saya dulu DOS masih ya? udah warna sih, Udah warna ya? Waduh, Waduh. mungkin teman-teman yang ada yang masih hitam putih sih. Kalau saya udah warna walaupun teks doang gitu. C++, Java, C++, pada Java. zaman Plus itu. juga ya. Tapi udah ada warnanya. Iya benar-benar. Dulu saya ingat waktu sekolah senang banget ada teknologi karena kalau kita nulis sebuah karangan cerita, kalau salah kita nggak usah ngasih coretan atau tip X. Nah, Jadi tinggal hold aja teksnya, terus kita pindahin ke belakangnya atau ke depannya. Apalagi kalau zaman dulu kita pakai mesin tik kan ribet banget ya. Tek salah kita mundurin lagi. Oke, kita nostalgia sedikit yuk, Mas Bagus dan Kak Bertus gitu ya. Jadi biar teman-teman di sini juga kenal kalian siapa. Saya ada footage ini. Nah, ini punya siapa dan ada cerita apa di balik footage ini? Ya, itu punya saya dulu. Jadi awal kenal komputer Mac itu dari tahun 2007 ya, itu dikenalin dosen gitu kan. Kayak kalian itu mahasiswa IT masa Windows doang gitu. Coba dong pakai Macintosh gitu. Ya udah. Tahun berapa, Mas? 2007 atau 2006 ya, masih Mac OS, masih OS X Leopard waktu itu. Wih, Leopard. Iya, masih pakai CD installnya. Itu terus saya join di komunitas Mac Club Indonesia. Jadi Macintosh Club Indonesia, terus kebetulan jadi pengurusnya yang di Jogja. Jadi waktu itu saya domisili di Jogja emang. Iya. Terus ya sejak jadi pengurus di Jogja kita sering kayak ada diliput koran atau apa kalau gathering itu, makanya terus sempat masuk koran selembar. Jadi benar-benar selembar ngomongin komunitas kita doang gitu. Jadi ditulisnya itu waktu itu penggemar Apple yang bandel ya. Jadi ceritanya waktu itu tuh ya ini zaman sekarang udah nggak ngetren ya software bajakan. Tapi waktu itu bukan bajakan ya. Jadi lebih ke kita punya temen yang ikut Apple event di sana. Iya. Terus kayak dia beli CD macOS-nya itu. Dibawa. Nggak dibawa. Dia upload. Oh gitu? Ya terus kita download, kita bagi-bagi di sini. Ini bahaya nih, ya, makanya live stream lagi. Zaman dulu. Untung sekarang langsung direct tuh ini ya, device direct, ya. Jadi ngomongnya dulu highlight-nya gitu banget yang bandel aja. Belum, jadi nggak pakai bandelnya, lebih ke nggak bayar pajak, nggak masuk ke Indonesia kan. Maksudnya via online aja. Dan itu kayak cuman 24 jam dari rilis. Kita udah punya nih, langsung orang Indonesia yang punya pertama waktu itu. Luar biasa. Itu terus luar biasa walaupun lewat jalur belakang ya. Ya tapi itu zaman dulu ya. Terus yang sebelah kanan ini, nah karena saya join di komunitas Mac Club Indonesia, terus saya ditawarin sama adminnya, kamu mau nggak nulis di majalah PC Plus? Kan orang Surabaya. Loh gak salah Pak D. Majalahnya PC Plus, masa saya suruh bahas komputer Mac di sana gitu. Gak apa-apa, nanti pokoknya 1 halaman 1-2 minggu sekali kamu yang nulis gitu. Ya udah, akhirnya saya nulis itu dapat 3 tahun atau 2 tahun. Terus honor dari situ saya pakai buat beli iPod Touch. Jadi produk iPod pertama saya itu dari
kerja nulis ini. Iya. Tuh. Dan memang dulu di Indonesia produk Apple yang paling terkenal masuknya lewat musik ya. Ya lihat musik. Booming dan banget iPod booming pada banget, zaman ya. itu ya. Waktu itu belinya masih belum di Indonesia, belum ada itu. Dulu pesan di Singapura, Engrave bahkan. Betul. Kita. Makanya yang terkenal dulu tuh bukan kamera atau developmentnya Bertus. Dulu yang terkenal iTunes. Iya, kita mindahin saingan Winamp dulu ya. Saingannya Winamp. Alright, so Mas Bagus, ini for information juga buat teman-teman, Mas Bagus ini tech journalist yang dulu artikelnya sering saya baca di salah satu produk jurnalis, boleh kita sebutkan namanya? Namanya apa Mas Bagus? Di Make Mac, ya Make a bacanya Mac, ya. bahasa Indonesia aja, jangan di bahasa Inggrisin. Make Mac. Iya gitu. Make Kalau Mac. bahasa Inggris apa? Nah, jangan Make a- disebutin. Oke, ini kalau ini apa nih Mas Bagus? Ya, Sedikit ini cerita tentang balik ke Mac Club Indonesia. Tadi dulu sering gathering tuh, kalau yang atas nih yang di Jakarta sih, kebetulan saya nggak ada ya. Jadi itu teman-teman Mac Club Indonesia di Jakarta. Kalau yang bawah setelah saya di Make Mac ini juga kita bikin gathering nonton bareng Apple event. Jadi tengah malam itu yang kiri bawah. Jam 1 pagi nonton, kayak nggak ada kerjaan gitu ya. Iya. Kalau sekarang ada Mas, anak-anak muda. Iya, anak Yang muda di sekarang ya. Developer Academy itu pada Oke. nonton tuh. Nah, terus yang kanan bikin Make meet up, terus yang atas nih teman-teman Mac Lab Indonesia. Kalau yang mungkin kalau yang nggak tahu itu kiri atas tuh Macintosh 128K tahun 1988. Waduh. Terus pinggirnya dipotong dimasukin iPad. Oh, di custom. Iya, di custom. Iya, Jadi iya. mesinnya udah nggak nyala kan, terus dipotong dimasukin iPad. Jadi tapi seamless banget, nggak tahu gimana Iya, Apple bisa bikin produk yang selisih umurnya 30 tahun tapi bisa Desainnya masih masuk adaptif, gitu loh, iya. nggak tahu gimana ceritanya itu. Iya, Itu iya, sih ceritanya waktu ya Oke. zaman-zaman dari 2007 sampai 2019 lah. Oke, Ya, jadi 2019. teman-teman tahu ya kenapa saya ngundang Mas Bagus di sini karena ini orang jadulnya Apple nih dari zaman dulu jadi user, menulis ya, jurnalis di Make Mac dan juga sekarang masih aktif juga di appleisme.id. Thank you for always introducing Apple technology to public. Sama-sama. Nah, next aku mau geser dulu nih, kita napak tilas sedikit biar tahu dan kenal tentang Bertus atau Albertus Siswo. Apa nih cerita di balik ini Bertus? Kenapa tiba-tiba ada ini? Jadi malu. Jadi intinya waktu itu aku tahun kemarin ya berarti ya. Masih keluarga ya? Enggak sih, ya bisa dibilang kakek. Ini kali. lebaran ini, lebaran. Lebaran. Jadi waktu tahun lalu tiba-tiba dikontak gitu untuk diajak diundang untuk ketemu sama CEO Apple yaitu Pak Timothy Donald Cook. Jadi waktu itu mungkin ya sebenarnya sampai sekarang pun aku juga masih belum tahu reasoningnya kenapa. Cuma di saat itu waktu itu yang lagi rame itu sebenarnya aku lagi bikin filter soal shot on iPhone. Oke. Waktu itu. Jadi waktu itu bikin filter shot on iPhone dan gitu sempat viral sampai ke mana-mana yang pakainya lumayan lebih dari 1 juta orang. Dan waktu pas kedatangannya Bapak Tim Cook ini ke Indonesia kan cuma ketemu sekitar 7 orang ya kalau nggak salah. Ya, Nah undangan ketika pas, khusus ya. terus gitu aku diundang, diajak ketemu, akhirnya disuruh ceritain tuh gimana kemarin bisa sampai kepikiran bikin kayak gitu. Terus udah gitu dia nanya kalau generasi Gen Z di Indonesia sekarang kayak gimana sih sebenarnya sampai mana mereka ada adopsi produk Apple dan segala macamnya. Kalian riset ya, CEO-nya juga riset. Iya. berarti ya? Udah gitu disuruh bikin video pula waktu kemarin. Oke. Udah gitu akhirnya ditunjukin dan akhirnya lumayan lah kenalan sama Bapak Tim. Kok yang kanan gak diceritain tuh ada cerita lucu Nah, tuh, gue tahu yang kanan Nah tuh cerita itu, lucu. ini kelanjutannya. Jadi pas waktu ketemu ini, semua orang tuh kan pada bawa device-nya masing-masing. Iya. Orang pada bawa device yang zaman dulu tuh, pada bawa iPod, pada bawa iPhone yang generasi pertama segala macam. Iya. Aku tuh udah mau bawa, lupa. Terus akhirnya bawalah iPhone-ku yang zaman sekarang. 15 ya? Yang 15 Pro waktu itu. Iya. Nah, terus kita kan pakai iPhone kayak taunya udah iPhone kita selalu bersih gitu kan. Kita nggak pernah tahu kalau ternyata di bagian belakangnya itu ada coatingnya juga. Jadi yang bikin kalau noda tuh nggak gampang bikin iPhone kotor gitu kan. Iya. Dan pas lagi di tanda tangan ternyata nggak nempel dong tanda tangannya. Hilang dong sekarang tanda Jadi tangannya. sekarang tanda tangannya hilang. Percuma ya. Jadi udah Capek-capek ketemu sekalinya seumur hidup hilang tanda tangannya. Ya, lucu tuh ceritanya tuh. Next time kalau gitu pakai stiker aja. Iya next time kayaknya harus Iya. mungkin jangan sampai kalau udah ketemu orang penting harus bawa barangnya. Jadi Bertus ini mewakili kita bilang katakanlah public intellectual sama seperti Mas Bagus, cuman sifatnya lebih ke Gen Z ya, millennials lah ya. betul. Millennials, jadi karirnya banyak di social media as you may seen gitu ya, ada di story, ada di reels gitu.
gitu. Dan dulunya tuh malahan nggak pakai muka asli ya Bertus? Iya, dulu nggak berani nunjukin muka. Jadi waktu zaman 2020 tuh lagu pertama kali Animoji diperkenalkan pakai banyak aksesoris baru kan. Ada masker pakai aja mulai zaman Covid gitu kan. Ya, masih malu-malu kucing ya. Malu-malu. Terus gitu baru yang tengah nih transisi awal-awal nih udah mulai berani nih. Dipikir-pikir harus pakai muka nih kayaknya biar orang kenal siapa sih sebenarnya. Jadi nggak cuma dari suaranya doang, akhirnya muncullah muka gitu. Terus baru kanannya. Baru yang sekarang lebih ke arah lebih lifestyle lagi sih, lebih ke arah Apple produk untuk lifestyle kayak apa sih gitu. Dulu heavy users di fitur kamera. Ya, dan juga content creations untuk produk Apple ya. That's why mungkin kenapa alasannya diundang juga, dan tadi kan si Pak Tim Cook juga CEO bertanya bagaimana user di Gen Z dan Millennials. Mungkin setelah ngeriset ini kali ya transisi ini, karena kelihatan juga nih perkembangannya udah lebih bagus dan lebih rapi. Gitu. Nah yang unik dari Bertus ini tiba-tiba jadi setelah WWDC 25 kemarin terpaut 2 minggu setelah rilis resminya di Cupertino, itu ada namanya extended versionnya di beberapa negara. Ada di Indonesia salah satunya, di Vietnam, Philippines, dan Malaysia kalau gue nggak salah ya. Singapura itu juga ada. Dan tiba-tiba setelah 2 minggu di situ, gue ketemu nih orang di acara developer. Ngapain ya influencer yang biasa main, tiba-tiba lu masuk ke acara developers yang isinya orang-orang engineer. What's your plan? Kan karena gini ya, maksudnya biasanya kalau influencer itu lebih ke arah, kita kan sebagai user kan, kita ngelihat sesuatu, lihat produk, lihat software, lihat pokoknya satu bentukan HP atau iPad gitu dari sisi user kan. Begitu kayak selalu ngeliatnya, ini mah kalau dari user kayak gini nih, kalau misalkan selalu ngeluh kayak misalkan dari user tuh kayak gini, terus nggak enaknya kayak gini, nggak enaknya gini, tapi kita nggak pernah tahu di balik itu ada sisi developer yang sebenarnya tuh ada reasoningnya terus segala macamnya di belakangnya. Dan dari situ sebenarnya aku tuh ikut acara ini juga sekalian mau penasaran sama Apple Academy. Dan jargon technical knowledge-nya. Iya, gitu. dan juga gitu. Jadi ini confirm ya, gue mengundang Bertus karena udah pernah ikut acara developers dan mudah-mudahan technical knowledge-nya bisa keluar nih hari ini ya. Oke, let's straightforward ke agenda utama kita karena kita udah ngobrol sedikit sekitar hampir 30 menit ngebahas tentang siapa ini Bertus, siapa ini Bagus, dan gue yakin teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di live juga tahu kenapa alasan kita mengundang mereka. They are public intellectuals that really keen to understand about the technology, especially in Apple. Dan selama ini ya tiga minggu terakhir, gue memang secara khusus minta mereka untuk coba install OS 26 di device yang mereka paling nyaman, dan coba hari ini kita reveal what's the best things that user can perform di Apple OS 26. Nah, langsung aja straightforward, kira-kira apa nih dari Mas Bagus dulu mungkin ya, yang kira-kira bisa menginfluence others regarding to the latest update OS 26. Kita mulai dari iOS. Ya, jadi di iOS 26 ini sebetulnya banyak yang berubah itu tuh dari sisi tampilan. Yaitu liquid glass ya istilahnya Apple. Apple juga bilang bahwa liquid glass ini penampilan baru iOS sejak iOS 7. Mungkin ada yang udah pernah pakai iPhone sejak iOS 7? 7? Oh, Oke. Berarti saya nggak tua-tua amat gitu loh maksudnya. Pasti udah. Informasi ternyata ya. Ya jadi liquid glass ini Apple bilang perubahan terbanyak sejak iOS 7 karena liquid glass. Terus mungkin next. Ya memang yang paling banyak berubah di liquid glass ya, tapi nanti akan dibahas oleh Bertus. Nah kalau saya mau bahas tentang si Apple Music. Nah Apple Music ini salah satu layanan Apple yang bisa dibilang jagoannya Apple dari dulu, tapi bisa dibilang jagoan tapi kayak dia beli dulu gitu loh. Istilahnya dulu Apple kan terkenalnya iTunes Store ya. Jadi kalau konten di iTunes Store tuh kita beli. Betul. Nah kalau Apple Music itu kan streaming berlangganan. Nah Apple Music ini salah satu layanan yang Apple bisa jual dengan cara dia beli dulu deh Mas. Subscription. Dia dulu beli dari Beats. Mungkin tahu Beats? Ya, Beats itu dulu dibeli sama Apple, dulu namanya Beats Music, dibeli jadi Apple Music ini, plus semua patennya Beats ya, headset, headphone gitu-gitu, dan itu termasuk akuisisi Apple paling gede sepanjang masa. $3 billion. Dan itu sampai sekarang ya di-push terus sama Apple biar jadi layanan paling gede mereka. Di iOS 26 ini fiturnya nggak terlalu banyak, tapi menurut saya menarik banget, makanya saya mau bahas di sini. Dari lyric translation, auto mix sama music pane. Mungkin bisa di next.
Nah, pertama si lyric translation ya. Mungkin ada yang suka nyanyi lagu K-pop atau lagu Brazil atau lagu Jerman. Nah, banyak kan tadi kita kan nyanyi aja ya, tapi kita nggak tahu nih artinya apa, gitu. Ngajarin anaknya lagu Brazil misalnya, tapi ternyata artinya agak-agak 17 plus gitu kan bahaya ya. Nah, di Apple Music yang terbaru di iOS 26 nanti ada fitur music translation. Jadi kalau kamu mencet icon lirik di kiri bawah itu, terus lagunya contohnya ini bahasa apa ya ini? Brazil kan. Brazil ya. Nah itu ada tombol show translation. Jadi kita bisa pencet itu, terus kita bisa tahu artinya. Contoh yang kiri atas itu ya. Tato your initial on my arms. Nah itu kan translationnya. Nah terus selain tombol show translation ada juga tombol show pronunciation. Jadi kalau kita mau belajar nyanyi bahasa itunya ada pronunciation-nya yang bisa dipelajarin waktu itu. Oke. Nah, Mas Tio sendiri mungkin sering lagu Korea kali? Kalau saya tuh demennya ini Mas, kalau auto translation itu karena gini, akhirnya kita bisa memahami konteks dari sebuah lirik walaupun kita nggak tahu bahasanya. Iya, betul. Kita nggak usah jauh-jauh ngomongin yang luar negeri lah ya. Saya sendiri sebenarnya sebagai penikmat musik, saya setahun kebelakang ini sangat terinspirasi sama musik-musik dari Papua. Teman-teman kita yang ada di barat Indonesia gitu, karena itu musiknya lantunannya enak-enak, rapnya juga bagus-bagus, sangat tune in banget dengan style rap internasional gitu, dan beberapa kosakatanya itu sangat masuk gitu loh. Ko, trah, ka gitu. Itu sebenarnya bahasa Indonesia yang mungkin cara pelafalan mereka berbeda. Nah, harapan saya ini kan Apple juga aktif mencari engineer AI dan ML, AI dan machine learning gitu ya. If it's related to this gitu, harapan saya tidak hanya untuk mentranslate bahasa-bahasa umum seperti Inggris baku dan UK dan Inggris USA gitu, tapi justru logat-logat daerah ya, khususnya logat-logat kita, bahasa Sunda, bahasa Papua, bahasa lainnya yang mungkin punya pesan yang bagus juga gitu ya. Ini bisa ke highlights. Nah, itu ada akan meningkatkan kemampuan edukasi kita juga ya untuk memahami bahasa-bahasa dan logat-logat kedaerahan gitu. Itu dari musik gitu. Nah itu buat aku sih inspirasi dari auto translation ini ya. Kita next dulu mungkin ya. Bisa next. Ya. Nah kalau ini yang auto mix ya. Jadi kan kita kadang mungkin dengerin lagu R&B terus ganti jazz gitu kan, kayak drop banget gitu ya rasanya. Betul. Nah kalau dengan auto mix ini, song will seamlessly translation from one into the next. Jadi ya kita nggak, ya ibaratnya kayak kita lagi di klub gitu ya, dengerin DJ gitu, dia bisa nyambungin lagu satu ke lagu berikutnya dengan lebih enak gitu. Terutama kalau genrenya beda atau volumenya beda, naik turunnya beda, itu akan kerasa lebih smooth dengan fitur baru ini gitu. Dan seperti yang tadi ya, seperti auto translation, mungkin izin menambahkan dikit, saya sih expect si Automix ini kemungkinan besar menggunakan backbone-nya machine learning juga ya. Jadi di belakang engineering-nya itu core ML-nya jalan untuk dia memahami si bit per second-nya. Itu jadi dia mungkin menyesuaikan. Dan itu nanti ada indikatornya kalau pas lagunya mau selesai, nanti ada tulisannya mixing gitu. Iya. Baru dia maju ke lagu berikutnya. Nah, cuman saya ada pakai nih, mungkin karena masih prematur juga ya, karena kan masih iOS update ya, belum publish version, ini masih beta version. Saya ada coba nyalain fitur itu gitu. Tapi ada beberapa lagu yang beatnya nggak bisa langsung smooth gitu loh, Mas Bagus gitu. Jadi mungkin ya karena masih prematur juga ya untuk kita bahas use case aslinya gitu kan. Sama yang saya coba juga kalau lagunya sealbum, ya akhirnya automixnya nggak begitu ini. Karena ya si engineer yang bikin albumnya itu pasti kayak udah nyesuaiin kan. Mixnya udah bagus. Kayak ibaratnya ya kita bilang misal Coldplay ya, yang lagi rame hari ini kan Coldplay. Iya. Itu lagu kamu lagi ke satu, lanjut lagu kedua, automixnya nggak yang gimana-gimana banget. Iya. Karena kalau di album dia udah nyusunin tuh ya. Lagu satu udah berikutnya. smooth gitu loh transitionnya. Tapi kalau abis dari Coldplay kita ke siapa, misalnya Rihanna atau siapa, akan baru jalan si automixnya. Use case yang saya temuin itu. Menarik karena machine learningnya dia lebih ngebaca antar lagu ini terus dia cari lagu lain. Iya. Makanya kalau gitu automix ini nantinya ketika ini rilis ke public version akan lebih enak ketika kita ngedengerin playlist yang udah direkomendasi dari Apple dong. Bisa, atau mode shuffle.
Mode shuffle. Ya shuffle Oke. atau playlist gitu akan lebih masuk di Akan situ. lebih masuk dibanding kita pilih salah satu artis, playlistnya kita ambil, terus Iya, kita auto mix. betul. Oh, oke, nice. Ya, again ini masih prematur karena belum banyak yang nyoba ya, karena kita nyoba jadi Ini kita tahu masih, celahnya. sekarang kan baru sampai di developer beta 3 ya. Beta 3. Dari pengalaman sih sampai minimal tuh 5 atau 7 Oh, developer masih beta. Ya masih beberapa. Belum Kan, setengah jalan ya. ya September tuh kan biasanya baru rilis iOS versi pengguna umum. Ini sekarang baru bulan apa Mas Tio? Juli. Agustus, September, 2 bulan. Misal tiap 2 minggu sekali ada update, ya bisa kekejar itu angka 7 tadi ya. Right. Dan terakhir mungkin setelah ini ada updatean Apple Music yang kemarin di showcase. Cuman aku nggak tahu ini fungsinya apa sebenarnya. Coba mungkin kalau Mas Bagus tahu Ya, kali jadi ini namanya pins. Pin. Jadi di bagian tab library paling atas itu kita bisa pin. Jadi ibaratnya kayak kalau teman-teman main Twitter kan bisa pin tweet paling atas itu ya. Ya. Nah itu dia buat nyimpen 3 atau 5 album yang paling kamu suka puter atau paling cepat kamu pengen puter gitu loh. Oke, kalau di technical development ya ini gampang lah. Artinya ini kan hashtag, Ya bookmark, bookmark. hashtag, Kita ya. main hashtag kan, vertical, horizontal hashtag. Jadi dia tampilannya bisa ngepin dan lain sebagainya. Itu technicality di balik developmentnya. Cuman the reason kenapa pin playlist ini muncul di situ yang saya bingung ya, karena di situ kita udah bisa bikin album buat kita sendiri kan, Mas, kalau nggak salah. Kita bisa bikin playlist kita sendiri kan. Playlist buat anak-anak, playlist buat kita lagi riding, playlist buat kita lagi workout. Sebenarnya kan udah ada. Bahkan Apple pun nyediain playlist khusus yang mereka pilihkan untuk aktivitas kita. Malah sekarang ada fokus, relaxation, ya kan, dan lain sebagainya. Makanya ini aku agak bingung, ini pin playlist. Belum dapat idenya gitu kan. Kalau yang saya terapkan ya, use case di saya, kan kalau di dalam mobil sering mau muter lagu buat anak. Jadi di mobil tuh lagu tuh bukan lagu buat riding gitu Mas. Lagunya Baby Shark atau apa, karena anak maunya itu. Dan kalau kita kasih dia pilihan playlistnya dia, nggak kelar-kelar, nggak jalan-jalan ini mobil. Nah akhirnya terus kalau pakai pin playlist ini kan dia cuma lihat 3 itu doang. Mau yang mana? Cuman ada 3 gitu. Ya, kalau kayak use case di saya itu, jadi mau yang mana cuma ada 3. Dipilih. Ya, kalau anak kecil kan dia nggak ngerti ya, bisa di search, bisa masuk playlist, bisa masuk album segala macam kan. Nah, kalau menurut saya ini, ya buat saya the best sih. Cocok banget. Cocok banget buat saya karena ya udah saya bisa atur yang bisa si bocah itu lihat 3 album ini aja misal. Tapi ya nggak mungkin si anaknya nyetel Linkin Park ya. Tapi itu contoh aja. Heavy metal banget anaknya. Ya itu kemarin waktu bikin Simpsons secepatnya aja. Ya, sama ada satu yang dipromosikan kemarin. Dibundling dengan Liquid Glass itu yang sebelah kanannya ya. Jadi jadi Liquid Glass-nya ini animation. Jadi kalau kita lagi pilih lagu, terus kita lock screen handphonenya, di bagian lock screen itu nanti full cover albumnya. Dan kalau albumnya sudah mendukung, ini animation. Jadi kalau ini bentuknya video, itu bintangnya klip-klip nih yang spark gold, gitu ya, sparknya gitu. turun gitu. Iya. Kayak yang sekarang lagi ngetren yang Ginger Challenge itu ya. Challenge kunyit gitu. Oke, iya itu. Iya, kemarin sorry aku potong. Kemarin basic idenya itu kalau aku nggak salah ngutip gitu ya, musik producer dia bisa membuat artwork yang menarik, yang langsung bisa dinikmati oleh user iPhone, along dengan mendengarkan musiknya. Dan dengan gabungan Liquid Glass itu semua lebih seamless dan lebih amazing. Itu yang aku kutip lah dari mereka. Apalagi kalau iPhone-nya pakai always on display. Nah, always on display kan kelihatan terus kan ini layarnya animasinya itu gitu. Jadi kesannya lebih hidup. Jadi emang dukungan hardware, software sama si kontennya sendiri harus saling support nih untuk bikin si ini jalan. And that's all about music ya di iOS 26 atau OS 26 ya. iOS 26. Menarik ya. Nah mungkin menyambung sedikit dari update dan use case yang di-describe dari Mas Bagus sendiri. Kebayang lah ya Mas Bagus dulu lahirnya di iTunes, makanya bahasnya musik gitu kan. Ya kebetulan saya dulu pakai Apple Music dari hari pertama rilis sih. Dari pertama Apple rilis Music. gitu kan. Itu dulu waktu pertama banget, aduh. Ya sama seperti iOS beta ya, pasti ada problemnya. Jadi dulu bikinnya family. Saya sama pacar waktu itu, terus sama teman-teman.
teman saya ngapus playlistnya dia, playlist saya ikut kehapus. Ikut kehapus. Karena sharing ya. Iya. Padahal harusnya kan enggak ya. Ya apalagi balik lagi itu masih rilis awal. Jadi ya kan? kalau segenerasi kita nggak jauh-jauh dari musik ya. Karena awal mula kita sentuhan dengan produk Apple tuh di iPod-nya. Kalau saya di iPod ya. Nah, karena saya sekarang lebih banyak ngurusin development, jadi sedikit meng-alignment gitu ya. Jadi buat teman-teman yang tadi mendengarkan musik, for the developers there is a music kit. Jadi teman-teman yang mau bikin aplikasi berbasis konten-konten musiknya Apple, mau menggunakan library musiknya, mau menggunakan fitur-fitur yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Bagus, sebenarnya simply kalian mengeksplor tentang music kit. Nanti di dalam music kit itu ada semua music catalogs dan juga framework yang bisa kalian gunakan di dalam aplikasi kalian atau di dalam desktop yang kalian sedang kembangkan di platform Apple. So this is the note for the developers. And seperti yang tadi kita lihat ya, Liquid Glass. Itu ini fitur yang happening banget gitu. Jadi begitu WWDC 2025 kemarin rilis, Mas Bertus, Mas Bagus, saya cukup aktif ngedengerin podcast internasional yang bahas tentang Apple produk gitu maupun artikel-artikel, dan hampir semuanya mereka condong bahas Liquid Glass. Terlepas dari banyaknya rilis Apple yang lain, tapi Liquid Glass ini jadi trend center banget gitu ya. Jujur ini preferensi ya, ada yang suka, ada yang nggak suka. Nah, mau nanya nih kalian berdua, mungkin Bertus dulu deh, nanti baru ke Mas Bagus. Liquid Glass, what do you think about this? Sejujurnya ya, kalau secara desain, maksudnya dari sisi smoothnya, dari transitionnya, itu memang dia tuh makin menggambarkan kalau ini tuh Apple banget gitu loh. Karena kalau kita pakai device yang lain, nggak ada yang kayak gini gitu kan bentukannya, dan banyak banget kalau kita lihat di market sekarang, banyak banget dari sisi operating system yang lain, mereka tuh mulai ngikutin bentuknya Apple. Nah, mungkin Apple tuh lebih ke arah sekarang tuh supaya nggak bisa di-copy lagi gitu kali ya. Sama operating system lain, karena ada banyak yang kayak mulai ngarah daripada jadi saingannya Apple, mereka mending lebih ke arah berteman nih sama device-nya Apple. Nah, jadi Apple tuh mungkin bikin kayak gini supaya kayak, aduh tapi kalau lu mau bikin kayak gue jangan mirip-mirip amat deh gitu. Jadi lebih ke arah situnya. Jadi kalau di developersnya kan ada bahasa programming yang multi language ya, kayak misalkan React Native atau Kotlin, dia bisa ngoding untuk tampilan iOS tapi dari programming language yang lain gitu. Nah ini tapi malah jadi bikin gap di situ ya malah sekarang ya. Tapi sebenarnya kalau yang sekarang di beta 3 itu udah mulai lebih kelihatan sih. Maksudnya lebih jelas. Kalau pertama tuh semua orang ngomonginnya kayak iya sih seamless, tapi belakang sama depan nggak kelihatan layeringnya. Jadi kayak kadang-kadang kayak tembus pandang gitu, akhirnya jadi konten yang di depan nggak sejelas yang ini yang seharusnya gitu. It's still premature to talk about the use case, ya kan bener ya, karena ya baru sebulan juga, tapi ya ini banyak banget diomongin sama orang-orang. Gantian, Mas Bagus, what do you think? Kalau di Apple ngomongin UI, ini UI ya berarti ya, itu emang pasti rame, karena Apple kan terkenal jarang banget ngubah UI-nya ya. Jadi sekalinya berubah, dan itu emang akan long last. Kayak tadi ngomong iOS 7 tadi kan, ya sampai iOS sekian dia akan seperti itu tampilannya. Tak potong, berarti ekspektasinya Mas Bagus begitu ini rilis, Liquid Glass ini akan lama? Minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun? Ya kayak kemarin iOS 18 kurangi 5, iOS 13. Nggak jauh beda kan? Ya basicnya sama kan. Nah, ini juga kurang lebih menurut saya 5 tahun lagi ya handphone akan kayak gini ya iOS. Jadi makanya orang sangat hot banget ngomongnya di awal kan, karena yang bikin desain aplikasinya adapt dengan Liquid Glass paling cepat ya nanti akan paling populer berikutnya selama 5 tahun lagi. Lalu apakah artinya Apple secara company ini akan changing human behavior regarding to the interaction to technology? Karena Liquid Glass buat aku nih agak beda banget nih UI-nya nih. Apple udah menurut saya mengubah orang dengan teknologi mulai sejak ada Vision Pro kan. Ya ini kan juga Liquid Glass juga bawaan dari Vision Pro kan. Udah itu akan semakin nyambung jadinya. Ya malah ada satu konten di TikTok gitu ya. Saya nggak bisa reveal di sini, belum minta izin juga gitu. Nah di konten di TikTok tech reviewer luar negeri, dia bilang bahwa Liquid Glass ini sebenarnya adalah untuk mengajarkan bagaimana orang bisa lebih familiar menggunakan teknologi Vision. Jadi dengan tampilan lebih smooth. Tapi itu public opinion lah, kita nggak bisa claim as a real Apple objective gitu. Nah, but my personal opinion, ini kalau misalkan ada kamera yang bisa nge-spotlight ke sini ya, mungkin kalau ada kamera yang bisa nge-spotlight ke iPad saya,
sekalian saya mau lihat juga, boleh di zoom aja. For my opinion ya, kembali lagi ya, again it's still premature to talk about the Apple latest design and technology gitu karena masih sebulan gitu. Tapi saya udah menerapkan liquid glass di sini di dalam tampilan apa namanya home screen saya. Di sini kita bisa edit untuk memilih customizations-nya gitu kan. Kita boleh pilih yang biasa, default, boleh pilih yang dark mode, and now we have a clear mode gitu, liquid glass mode gitu kan. Nah, for my opinion, I'm not really used to it gitu mas. Karena kelihatannya kayak, aduh ini kok apa ini ya, kayak tembus pandang, glassy, terus see-through, dan yang lebih membuat aku ngerasa agak kurang UI Apple banget, itu kalau kita masukin kayak gini, ditumpuk gitu, activity monitornya segala macam. Jadi kayak berasa kalau kita lagi pakai, itu tuh menumpuk gitu kan. Nah, biasanya kan Apple cukup slick tuh masalah itu dari desain. Again ini bukan kritik tapi ini opini gitu ya, opini, dan still premature to talk about it gitu karena masih dalam pengembangan juga pastinya. Dan nah ini kalau diaplikasikan ke widgets, lihat saya punya sekarang di rumah udah punya kontrol monitor pakai iPad untuk ngontrol semua ekosistem IoT di rumah. Terus punya widgets lah kayak gini. Artinya ya foto, widgets, semua akhirnya ikut jadi liquid gitu. Jadi I think it's not best practice gitu ya. Buat gue bukan best practice gue, mungkin buat orang lain useful, but again it's still premature to talk about the use case ya. Ada tambahan mungkin terkait liquid guys? Kalau ngomongin iOS beta ya, kalau emang ada sesuatu yang nggak sesuai, laporin aja ke Apple. Yeah. Kan ada feedback assistant. Betul, kan. Nah, di settingsnya ya. Settings, nah itu juga salah satu poin penting kalau teman-teman nyoba iOS beta atau OS apapun lah, atau aplikasi beta apapun lah. Tujuannya kita dapat akses beta itu kan kita ngasih feedback. Nah itu mungkin dengan semakin banyaknya feedback tentang hal itu akan semakin cepat diperbaiki. Ya, that's why kenapa alasan kita di sini udah update ke iOS beta karena kita mau nge-review ini. Dan gue secara pribadi as a software engineer, as a software consultant, gue juga pakai untuk pekerjaan gue. Akhirnya gue update. Maybe I will drop a message to Apple about that. Dan artinya bukan kita menginfluence teman-teman untuk langsung install ya iOS beta ya, karena please remember this is still developer beta, jadi pasti diperuntukkan untuk heavy user yang sifatnya buat bekerja atau developers gitu ya. Nah, setelah developer beta ini kemungkinan akan ada namanya public beta. Jadi itu developer beta, public beta, baru final release. Nah biasanya di public beta ini udah lebih stabil lah, udah lebih bagus. Betul. Nah itu nanti kalau emang mau coba di secondary device itu monggo, tapi yang di public beta tadi. Betul, dan for the developers, please note di sini ada video dari WWDC 25 related to UI kit yang terbaru untuk penerapan dari Liquid Glass. Jadi buat teman-teman yang mau scan the QR code atau watch the video untuk prepare your job or latest updates on your app, silakan ke video ini dari WWDC 25. And notes for the developers, Liquid Glass UI is now available. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba development dengan Liquid Glass UI, itu sudah bisa tanpa framework tambahan atau tanpa third party tambahan gitu ya. Jadi sudah supported natively di Swift UI dan UI Kit. Mungkin orang-orang developers lebih paham tentang hal ini. Dan take notes juga untuk desain best practice-nya karena Liquid Glass ini applicable untuk all devices, jadi across Apple ecosystem, baik itu di iOS, iPadOS, macOS, TV, dan Visions. Jadi ketika teman-teman pengembang sudah mau mencoba menerapkan Liquid Glass di dalam ekosistem aplikasinya, baik untuk icon maupun widgets, tolong dipastikan desain best practice-nya atau UI kit-nya sesuai dengan perangkat-perangkat Apple devices yang lainnya. Karena it's universal to any Apple platforms. Alright, so selain Liquid Glass di iOS sebenarnya banyak ya hal-hal lain yang menurut gue di WWDC kemarin cukup useful, Mas Bagus, Mas Bertus. Ini salah satunya untuk ngefilter phone call gitu ya. Nah kalau aplikasi seperjenis ini kan di saat ini Truecaller sama Get Contact. Nah, kalau kita para Apple user udah bisa ngefilter sendiri, mungkin dua aplikasi itu udah nggak pakai tuh. Juk-juk teman-teman developer tuh setiap WWDC itu minimal ada berapa puluh startup yang tutup. Fiturnya dicaplok sama Apple. Dicaplok. Ya ini useful banget karena if you combine with the Apple Intelligence and then the gadgets can screening who is calling you. Jadi kalau ada nomor-nomor yang nggak penting, dia akan benar-benar kasih blok akses ke sana.
Tuh, dan ya Apple Games. Nah ini buat gue level keduanya dari Game Center ya. Ke zaman beberapa tahun lalu kita punya Game Center, kita bisa berkompet antara sesama gamers yang menggunakan aplikasi yang sama, aplikasi game yang sama. Tapi sekarang Game Center udah punya rumah, namanya Games App. Ini aplikasi buatannya Apple baru. Jadi kalau teman-teman main game di seluruh platform Apple, dia akan bikinin ke dalam satu Game Center kalian gitu. Dan kalian bisa lihat, oh user lainnya yang ada di circle kalian yang sedang main game yang sama itu levelnya udah di mana gitu. Jadi secara back end ternyata Apple nggak cuman membuat kita bisa mendownload aplikasi game, tapi dia bisa melihat metadatanya dan mengcompare dengan teman-teman kita di momen yang sama gitu. Jadi ini useful banget. Dan kembali lagi iPadOS. Nah ini buat saya sebagai pekerja dan juga saya sekarang aktif sebagai trainer para guru gitu ya. Jadi sangat aktif menggunakan iPadOS. Seperti pada bulan lalu saya bikin sesi di sini pakai iPadOS. Itu satu hal yang paling saya seneng itu adalah multitasking view-nya. Ya, UI baru multitasking. Sebenarnya bukan UI baru karena di 3 tahun lalu Apple sudah memperkenalkan multitasking view yang kiri dan kanan ya di iPad gitu kan. Tapi sekarang it's more powerful karena bisa lebih banyak lagi. Bahkan di iklannya mereka ini tampilannya bisa 5 running apps dalam versi multitasking gitu, dan mereka bisa adjust ukuran per masing-masing aplikasinya. Tuh. Nah ini sangat useful buat di iPad karena terlihat sekarang iPad lebih mirip seperti MacBook ya. Ya, apalagi dengan ini ya, dengan tampilan ininya, kalau kita download item sekarang lebih mirip seperti MacBook lagi dan semakin menunjang productivity kita. Nah, buat saya sebagai pengguna iPad yang heavy user nowadays gitu, karena kita ngajarin technical programming ke anak-anak, ini ada satu hal yang sangat ini banget, useful banget. Mungkin kalau kamera bisa lebih zoom ke iPad saya. Nah, kalau dulu kita pakai Swift Playground itu kita pakai buat ngoding gitu ya. Nah di Swift Playground ini itu akan membagi dua antara tampilan keyboard dengan tampilan programmingnya gitu. Kalau programming udah kita buka gitu ya. Tapi dengan adanya UI yang baru gitu ya, si multitasking. Nah ini tuh kita bisa pisahkan antara keyboard dan juga keyboard dan juga view-nya. Sorry. Nah, ya, jadi kalau kemarin-kemarin kita tuh kalau ngetik itu kita, nah kalau kemarin kita ngetik kita berbagi layar. Jadi kalau kita developers kita ngetik gitu ya, layar keyboardnya itu motong dari Swift Playground-nya. Nah kalau sekarang dengan kita pakai multitasking, ini bisa jadi solusi buat para guru IT di ruang kelasnya. Kalau ngajarin programming, dia tinggal menggunakan multitasking dan artinya keyboardnya tidak ngeganggu layarnya lagi. Nah ini gue pakai banget karena aktivitas gue kan lebih banyak sekarang training trainers ya, ngajarin guru untuk pakai Swift Playground. Nah multitasking itu sangat membantu sih supaya lebih produktif gitu. Nah ini quite good interaction. Dan buat kita para pekerja tentunya reminders, calendars dan lain sebagainya gitu. Karena kita pakai iPad, demennya kan kalau di MacBook layarnya bisa beragam gitu ya. Di dalam satu layar ada 2 running app atau 3 running app. Nah sekarang kalau pakai iPad udah bisa kayak gitu. Artinya kalau kita heavy user bekerja dengan iPad, sampingnya kalender, sampingnya notes, sampingnya apa lagi, nah itu sekarang udah bisa gitu. Dan itu tinggal tap, itu udah connect semua. Nah, buat para developers yang mau explore tentang event kit ya, itu juga bisa. Ini ada cuplikan video event kit dari WWDC 2023, mungkin bukan yang terbaru memang. Dari WWDC 2023 itu ada rilisan event kit terbaru, itu untuk bisa memudahkan kalian mengeksplor aplikasi yang ingin menggunakan fitur kalender dan juga reminders gitu. Karena ini sangat useful buat kita para pekerja yang menggunakan iPad ya. Considering sekarang iPad kan sangat ringan banget gitu. Jadi kalau kita pakai meeting tinggal grab and go gitu kan. Kan tagline iklannya iPad tuh your new computer is not a computer. Tagline barunya ya. Iya, itu jadi komputer is iPad gitu. Berarti prediksinya Mas Bagus, iPad menggantikan MacBook? Kalau market share-nya Mac masih tinggi ya tetap akan dipertahanin.
Tapi Saya- kalau goyang, Iya mungkin. ganti semua. Saya kalau Tim Cook sih saya lihat tuh orang yang CEO yang maunya tuh jual semuanya gitu loh. iya. Jadi kamu punya budget berapapun kita ada gitu. Oke, mantap. Mas Bagus tadi udah berbagi dari use case-nya Mas Bagus di music. Saya dari sisi profesional juga sudah berbagi di iPadOS. Nah, tinggal Bertus nih, belum sharing. Nah, kalau dari aku sendiri sih sebenarnya sama ya kayak maksudnya kita lihat sendiri di iOS 26 ini sendiri kan aplikasinya selain dari Liquid Class-nya tampilannya berubah. Nah, dari UI setiap aplikasinya juga ada beberapa yang berubah. Nah, contohnya salah satunya yang aku suka itu ada di kamera apps-nya. Udah gitu ada juga di foto apps. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Baik. Dari yang pertama itu di kamera apps sendiri. Nah, kamera apps sendiri kita bisa lihat di sini. Kalau dibandingin sama di HP-HP teman-teman, mungkin katanya lebih clean gitu ya, lebih clean look segala macam. Segitu kayak di bawahnya cuma ada foto, video doang. Sedangkan kok kemana nih yang sinematik lah, segitu portrait mode itu kok kayak hilang gitu kan. Nah, sedangkan kalau dari use case aku sendiri yang seneng foto segala macam, itu lebih seneng tampilannya kayak gini karena lebih kelihatan clean. Dan mungkin mau bisa ditampilin dari HP aku aja kali ya. Boleh, silakan sembari Bertus showcase. Mungkin aku geser dulu setelah video ini selesai. Jadi sekarang tampilannya Liquid Glass tuh udah masuk ya ke dalam aplikasi kameranya. Nah, coba di... Monggo. Oh, bentar. Oh, di Apple TV-nya silakan. Iya, di Apple TV. Oke. Ya, ini sedikit sambil ngisi waktu ya. Iya. Jadi sedikit fun fact kalau WWDC atau kalau launching iPhone, Apple Event ya, terutama iya, September ya. Mm-mm. Durasi paling panjang Apple jelasin iPhone itu tuh fitur kamera, Mas. Fitur kamera. Mm-mm. Ya, mungkin kalau teman-teman besok September cek aja deh. Durasi paling panjang tuh fitur kamera. Jadi emang begitu ada update di fitur kamera emang pasti Banyak jadi banget. rame sih. Impact-nya Ya. berasa banget ya. Monggo Mangga lanjut. Bertus. Nah, untuk yang aplikasi kamera ini sendiri, nah seperti kita bisa lihat kan di bawah cuma ada foto sama video ya. Nah, menurut aku di use case yang sekarang yang baru ini tuh jadi lebih buat kita yang user lebih gampang gitu loh. Jadi kayak misalkan kalau dulu kan sering banget kalau kita mau bikin foto atau video kepencet yang bagian kayak sinematiknya. Gua ke situ deh kepencet. Bertus, biar ada objeknya. Oh ya oke. Atau ke sini deh, boleh. Jadi kayak lebih kelihatan yang ada apa namanya? Tulisan. Oh, Coba arahin ke gua kameranya. oh, arahin gini. Oh ya oke. Nah. Nah, biasanya kan si sinematiknya suka kadang kepencet nih kalau lihat di HP teman-teman cobain. Kan ada tulisan sinematik, ada tulisan video, ada tulisan portrait segala macam. Nah, kalau di sini tuh cuma foto sama video doang. Kalau misalnya kita perlu yang lainnya, kita bisa geser, baru geser ke samping gitu. Ya. Nah, kayak gini. Nah, itu juga tampilan Liquid Glass nih, guys. Kalau mau lihat. Ya dia agak kayak karet. Ada kayak karet. Iya, Nah, kayak jadi nggak bisa langsung kegeser segampang kegeser yang kalau di iOS 18 gitu. Kalau iOS 26 lebih apa namanya? Lebih diminimalisir lah kegesernya gitu. Jadi menurut aku ini lebih enak. Udah gitu di bagian yang portrait video mana cinematic video ini. Nah, di bagian sini jadi kita lebih bisa full layar banget teman-teman. Jadi kita bisa bener-bener full layar. Kita kalau misalnya mau lock objeknya atau apa itu lebih bisa sampai bawah, misalnya kayak mau di kakinya, mau di bagian sininya nih bisa kita klik juga di bagian sininya. Oke. Kalau misalkan di bagian kepala bisa. Sedangkan kalau yang dulu tuh kayak layarnya nggak bisa semaksimal ini gitu. Jadi lebih enak. Nah, objek trackingnya jadi kita bisa lebih gampang kalau misalnya video pakai cinematic mode dari iPhone kan. Biasanya kalau kita video kayak gini nih, kita rekam. Oh nggak apa-apa. Kita rekam kayak gini, bisa kita harus klik-klik orangnya terus kan, supaya objeknya nggak lari-lari gini-gini. Nah, sekarang kita bisa kliknya lebih gede areanya. Dan Gitu. ada aktif ini ya yang kotak-kotak ini. Iya, nah ntar yang aku trackingnya jelasin nih, ya. ada trackingnya sendiri. Nah itu mungkin bisa dibahas dari sisi developer juga kali ya, Iya, untuk kameranya gitu. Kalau dari aku sih itu sama Jadi dia lebih luas ya. lebih luas, tangkapannya. betul lebih luas Berarti buat tampilannya. si live streamer itu jadi lebih ini dong ya menarik ya. Iya, terus sama, misalkan karena kita bingung nih kalau di iOS 18, apa namanya kalau misalkan kita mau lihat menu-menu lainnya, itu kayak nge-scroll ke bawah segitu kok tombolnya hilang semua gitu. Nah sekarang kalau di sini kita bisa tinggal scroll dari yang bawah sininya ini, kita ke atasin langsung keluar tuh Oh, tulisannya. Itu yang gua nggak habis pikir tuh engineer Apple gimana ngedesain si liquidnya sangat liquid sekali ya. Heeh. Kayak ada interaksinya tuh. Langsung plek gitu ya. Iya. Sedangkan smooth banget. kalau yang dulu tuh lebih ke apa ya? Lebih ke kita tuh bingung kalau misalkan udah kebuka kayak gini nih. Kalau sekarang kita kan tahu udah dibuka, terus kita tinggal oh ini ada ruang kosongnya, kita tinggal klik yang atas langsung turun gitu kan. Iya. Kalau yang dulu pas kita atasin hilang semua terus kayak ini harus gua apain ya? Gua klik nggak bisa, terus gitu aku turunin juga nggak bisa gitu. Iya, kan. iya, Jadi iya, ternyata iya. harus swipe ke bawah gitu. Sedangkan kalau ini tinggal diklik aja langsung hilang, Tutup langsung lagi nutup gitu ya. gitu. Oke. Nah ini untuk yang dari kamera app-nya sendiri. Nah satu lagi yang paling aku suka itu di
Photos app. Photos app itu adalah galeri lah kalau di iPhone. Nah di Photos app ini sendiri, kalau dulu di iOS 18 itu kita tuh, jadi kan kalau kita bisa scroll sampai bawah, terus scroll paling bawah, baru di paling bawahnya ini ada collection-nya. Jadi kayak misalnya kayak favorit lah, udah gitu recently delete lah, hidden photos segala macam itu harus ada di bagian bawahnya lagi kan. Jadi kayak harus ke scroll paling bawah dulu, baru dia bisa akses semua collection. Nah kalau sekarang udah dipisahin di sebelah kirinya itu yang di bawah. Jadi kita meskipun udah scroll sampai atas gini nih, kan kita bisa select nih mau fotonya by years, months, atau nggak dari all. Nah udah gitu kita tinggal gini doang ke bawah, nah langsung keluar tuh. Wah, foto sama collectionnya. Your application has been submitted. Enggak, itu waktu itu apa ya, aku juga lupa. Nah ini jadi kita bisa langsung ada collection, kita tinggal buka aja di samping. Nah ini memudahkan user sih kalau jadi lebih rapih aja ya. Iya, sebagai orang yang senang nyari foto-foto misalnya kayak, kan kalau waktu itu yang pertama kali orang banyak bilang di iOS 18 tuh ini kan, hidden photos jadinya kayak kemana, terus kayak gitu, recently delete hilang, favorites juga susah banget nyarinya kan. Nah sekarang favoritnya itu bisa kita pindahin ke tengah sini, udah gitu lebih gampang juga nyarinya, jadi tinggal diurutin lagi dan nggak perlu harus scroll sampai paling bawah baru nemu gitu. Iya, si foto app ini mungkin sekalian gabung juga, boleh dikoreksi juga Mas Bagus ya kalau saya salah. Foto apps ini 2 kali WWDC terakhir ini mengalami improvement. Sebelum Liquid di WWDC sebelumnya 24 itu juga dia ada improvement berkaitan sama kerapihan juga ya tadi. Tapi jujur di 2024 apa 2023 gue sempet sebagai user mengalami hal kayak Bertus sampaikan. Jadi di dalam foto app gue jadi kayak main di dalam maze gitu. Iya bingung. Gue mau nyari bingung kemana ini muter-muter walaupun ketemu juga sih. Dan gak jarang ketika gue mau shortcut gitu ya, mau nyari foto muka gue atau apa, gue langsung buka magnifiernya buka search-nya. Search deh muka anak gue gitu, misalkan gue typing nama anak gue Carlo gitu, langsung muncul gitu. Tanpa gue pilih file anak gue gitu kan. Jadi karena sebelumnya gue kayak, ini kemana sih nyarinya? Gitu. Jadi harus diketik gitu kan. Iya, akhirnya gue ketik gitu buat men-shortcut lah jadi cepet gitu kan. Nah sama ini juga sih kayak ada improvement juga dari Apple di iOS 26 ini, itu jadi foto yang sekarang itu bisa di machine learning processing. Jadi yang langsung kita bisa pakai buat jadi wallpaper misalnya kayak gini nih. Jadi bikin wallpaper, nah ini bisa fotonya gerak. Iya. Gitu. Nah ini tuh juga ya salah satu nanti mungkin bisa dijelasin juga ya. Ini sama seperti di Vision ya, kalau di Vision kan Vision ada Pro, spasial ya, spatial kamera gitu. Kalau dia nangkep spatial kamera, dia experience-nya akan seperti ini. Nah ini tuh padahal fotonya itu adalah foto biasa yang sebentar mana ya? Foto biasa yang dispasialkan. Iya foto biasa, padahal foto cuma gini doang. Statis artinya fotonya ya? Foto statis doang. Foto biasa tapi dispasialin gitu. Ini ada tombolnya kan. Facial scene tuh. Nah. Ya, ini dengan Apple Intelligence ya, everything can be done perfectly. Jadi bisa gini-gini, facial scene. Ini bisa di dalam galerinya langsung juga. Yes. Gitu. Even kalau nggak salah lu tekan hold bunganya bisa connect ke Google nggak sih atau ke browser nggak sih kalau nggak salah? Lookup ya? Lookup ya, atau bisa. apa gitu. Jadi bisa ini nggak langsung muncul di sini ya kalau gini ya? Swipe ke atas. Enggak, maksudnya di ininya. Iya, jadi beberapa objek beda. Ya, beberapa objek dia bisa connect to browser gitu. Misalkan teman-teman pakai Google, masuk ke Google, atau kalau teman-teman pakai Safari, ntar dia cari referensi dari Safari. Iya, jadi kita bisa juga kayak gitu. Terus sama screenshot juga ya, sekarang ya baru kan. Misalnya kayak kita nge-screenshot gini. Nah, sekarang tampilannya bisa kita langsung cari pakai Apple Intelligence juga. Iya. Ada image search di sebelah sini. Iya, image search namanya, sorry lupa. Terus udah gitu kita tinggal bisa gambarin juga, misalnya kayak cuma mau cari gambar ini doang nih. Nah, kita bisa langsung cari. Ya. Tinggal kayak ini gambar apa sih gitu. Jadi itu di baliknya ada machine learning yang bekerja ya. Ada machine learning, dia pakainya Apple Intelligence secara brand gitu kan. Jadi kalau menurut aku ini di iOS 26 ini banyak banget bisa dieksplor sama developer sih. Kayak maksudnya mulai dari banyak banget hal baru lah gitu, maksudnya bisa dicobain lagi segitu, kayak dikreasiin lagi segala macamnya. Interesting. Ini Bertus boleh dikembalikan ke layar utama. Nah, Bertus sangat mewakili millennials dan Gen Z ya, si heavy camera user banget ya. Kalau kita mungkin lebih ke productivity buat kerja gitu kan. Tapi benar ini artinya banyak developers yang bisa explore kamera app, apalagi buat teman-teman developers yang sedang membuat aplikasi
dengan fitur kamera, gitu kan? Oh, ini perbandingannya. Ya, ini perbandingan yang tadi di iOS yang sebelumnya. Ini dari tangkapan layarnya Bertus ya, yang sebelah kanan iOS 26. Bukan dari hasil tangkapannya, karena kalau hasil tangkapan pengaruhnya tuh ada di kamera, tapi lebih kepada UI interface-nya, ya, UI kit-nya. Lebih clean look gitu. Lebih simplify aja. Terus yang ini tadi yang foto album ya, Photos app. Ini perbandingan, nah, ini perbandingannya yang nih. sebelumnya. Harus scroll paling bawah dulu. Ya. Baru ketemu. Ya, jadi kalau di development ini namanya edge tag ya. Dia horizontal taggingnya. Jadi horizontal ini untuk pin collection, di bawahnya untuk utilities, terus dia bagi lagi dari year, ya kan, atau apa kita bisa adjust. Tapi kalau di sini ini udah langsung beda gitu kan. Nah, jadi lebih simple. Berarti kita nggak bisa ngatur lagi dong ya. Kalau ini kan kita bisa ngatur. Kita mau urutannya di mana? Oh, tetap bisa ya. Masih bisa. Cuma bedanya jadi dijadiin 2 tab yang berbeda. Sedangkan kalau ini kan masih kayak satu halaman yang sama, tapi di paling bottomnya bawah kan. Nah, kalau yang ini tuh kayak dipisah di 2 apa ya, kalau misalkan window lah, 2 window berbeda. Yang berbeda. Oh, jadi ada kayak kanan ini ada collections, ini ada yang photos gitu. Interesting, ya. That is the things yang tadi Bertus sampaikan. Jadi developers banyak banget mainannya di kamera, karena fitur kameranya bukan cuma fitur kamera yang berubah, tapi fitur si fotosnya, yang aplikasi fotosnya yang berubah gitu. Artinya galeri pun bisa di explore lebih dalam lagi. Nah, buat tadi yang sempat ngelihat kotak-kotak gitu ya pas Bertus sedang menyodorkan kamera ke gue gitu, terus teman-teman ngelihat ada square box yang actively looking for your body gitu kan. Apa sih itu? Itu namanya Cinematic Camera API atau Camera API. Jadi buat para developer sebenarnya yang mengembangkan aplikasi kamera itu tidak serta-merta menggunakan kamera aja untuk masuk ke dalam aplikasinya. Tapi dia juga bisa menggunakan Camera API atau Cinematic Video API, di mana di dalamnya itu ada framework-framework yang bisa mereka gunakan seperti autofocus atau untuk image detection, ya depth detection dan lain sebagainya. Itu banyak banget. Dan again, teman-teman silakan menyaksikan video WWDC 2025, terutama buat para developers. Well, when you want to explore the camera app inside your applications. Jadi kalau teman-teman yang mau bikin aplikasi, mau pakai fitur kamera API, itu sudah ada rilis-rilis terbarunya, gitu ya, sehingga lebih seamless aja. So again, not for developers, cinematic mode yang tadi Bertus sampaikan, intinya banyak banget potensi yang masih bisa dieksplor buat teman-teman, gitu ya, terutama untuk automatic focus transitions, deep control, subject tracking, and so on. Dan reminder, Cinematic Video API is now available, enabling developers to build custom camera experience with cinematic capabilities on the native framework. Seperti itu. And again, thanks for Bagus dan juga Bertus yang udah berbagi gitu ya. And there is a tons of things that we cannot discover today, karena kita baru bahas dari iOS saja, saya di iPadOS-nya, Bertus fokus ke kameranya gitu. There is a lot of things yang kita belum bisa cover hari ini, dan mungkin di konten kalian masing-masing ya, kan kalian aktif membuat konten, bisa membahas hal-hal lain yang tidak bisa kita cover di 30 menit sampai 1 jam ini gitu ya. Artinya karena Apple sangat bold banget nih, rilisnya yang tahun ini banyak banget, sehingga ya kita kalau mau bahas satu-satu juga mesti punya waktu yang lebih banyak gitu ya. Contohnya ini yang akan merubah parameter atau spektrum arsitektur dan ruang imersif ya. Vision OS 26 terbaru, si Vision OS itu sekarang kita bisa kombinasikan dengan real object, sehingga kalau di dalam rumah gitu kita bisa tempel-tempel semua widgets-widgetsnya, dan ini akan merubah paradigma arsitektur dan ruang imersif. HealthKit yang baru di Apple Watch OS 26, kita tahu HealthKit itu nggak cuma buat monitoring health doang, tapi sekarang semakin banyak use case yang terselamatkan dari HealthKit ini sendiri. Jadi bakal lebih apa nih HealthKit nih, lebih safety, lebih apa, ini kita belum bisa bahas hari ini. Dan macOS tahu yang namanya sangat Indonesia banget gitu ya. Konektivitas dengan Apple Intelligence, ini salah satu notes connect dengan Apple Intelligence sehingga bisa bikin shortcut ala-ala AI. Apple Intelligence yang memudahkan kalian menyelesaikan tugas di dalam macOS-nya atau berinteraksi dengan IoT di ruang kantor kalian atau ruang rumah kalian. Dan ada one more things buat para developers. Nah, ini yang penting. Ini aku nggak tahu ya bilangnya apa ya, apakah Xcode 26 atau
Xcode versi baru atau benefit dari macOS 26. Jadi intinya adalah Xcode kedepannya sudah bisa integrate dengan ChatGPT, and then you can do vibe coding, ngoding tapi pakai prompting. Mungkin kita saksikan sedikit videonya ya. Nah, jadi teman-teman di sebelah kirinya itu nanti dia bisa bikin vibe coding. Nah, jadi ada Apple Intelligence running on the system, dia pakai backbone-nya ChatGPT expecting. Nanti kita tinggal kasih prompting, kita bisa simplify line of code-nya. Mungkin kalau di sebelah itu kayak Copilot ya. Kalau di brand sebelah kan dia pakai Copilot. There you go. If you're a junior developer or not as experienced, you might see that and think it's fine, right? But that logic isn't necessarily scalable, and it's much better to implement something like an enum to manage your loading state here, as we can see that it did perfectly, right? So you definitely need to have the knowledge to tell this thing what to do and how to modify and tweak the code, or else you're just going to end up with a code base that is a complete mess. Ya, jadi maksudnya dia adalah ya vibe coding itu kan salah satu behavior baru ya untuk para developer ya. Jadi sekarang semakin mudah nih orang-orang yang tidak punya pemahaman in-depth terkait dengan engineering, sekarang dia bisa langsung terjun ke dunia programming dengan vibe coding gitu, engine prompting gitu kan. Nah, cuman kalau misalkan dia nggak punya kemampuan debugging, ya agak kurang juga gitu kan. Artinya perlu ada kemampuan debugging untuk melakukan vibe coding secara sempurna. Alright, so mungkin kita mau kasih waktu untuk Q&A if you have questions. Mungkin ada satu penanya yang mau bertanya, boleh angkat tangan. Silakan. If not, we gonna go to the next segment. Ada? Masih belum? Okay. Can we go to the next segment then? Alright. So again, tadi ada things that we cannot cover today. Nanti kita akan lihat lagi ke depan apakah kita bisa bawa vibe coding ini ke dalam stage ETA Amerika. Karena saya sendiri personally belum update macOS ke Tahu. Karena takut, karena kan buat kerja gitu ya. Jadi takut ntar nggak bisa apa-apa gitu kan. Tapi ada teman saya yang sudah ngupdate macOS-nya ke macOS Tahu dan macOS 26. Dan dia udah nyoba-nyoba vibe coding. Cuman kita nggak bisa rilis hari ini. Gitu. Kita nanti akan tunggu di sesi Swift ETA Amerika berikutnya. And now is a session for Swift Playground Time. Yay! Jadi selalu di agenda Swift ETA Amerika ini ada Swift Playground Time. Swift Playground Time ini akan memberikan experience buat para tamu-tamu yang hadir yang sudah pakai iPad atau yang lagi nonton online untuk coba Swift programming di dalam iPad-nya, yaitu Swift Playground. So kita sudah punya tamu di sini yang akan menjelaskan tentang Swift Playground Time hari ini. Kak Okta. Halo Kak Okta. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo. Alright, so without further ado, teman-teman sudah aku instalkan di iPad-nya namanya Reminder Plus. Nah, bagi yang belum, nanti boleh dikembalikan dulu ke layar saya, izin. Bagian belum, saya akan kasih link QR code, mungkin yang nonton secara live ya, buat bisa nge-scan tampilan dari Swift Playground Reminder Plus. Boleh dikembalikan ke keynote sebelumnya, izin. Oke. Nah, ini Reminders Plus buatan Kak Okta. Kita akan hands-on-nya itu untuk memodifikasi Reminders app secara 15 menit dan aku akan stay di sini dulu for the certain seconds untuk teman-teman yang belum punya akses, mungkin yang lagi live stream buat bisa nge-foto atau nge-scan QR code-nya sembari nanti akses Swift Playground-nya. Oke, we wait for a little bit. Alright, so we back to Kak Octavianus to lead the Swift Playground Time today. Please go ahead. 15 minutes is yours. Alright, thank you ya dari tadi dengerin Mas Adityo, Mas Bagus, Mas terus juga terkait update-update ya dari sisi Liquid Glass, dari sisi kamera, dari sisi Apple Music ya, itu menarik banget ya, terutama buat kita user. Cuman di sini di Swift Playground Time ini sebenarnya tujuan kita tuh pengen inspire semuanya nih supaya apapun yang kita share tentang Apple teknologi itu tuh sebenarnya juga terbuka untuk semua para developer. Di sini aku bilang developer ya, bukan programmer, karena percaya siapapun bisa jadi developer ya.
untuk memanfaatkan teknologi-teknologi Apple untuk kebutuhan kita semua masing-masing. Nah, hari ini aku mau demo sedikit aja karena waktu aku juga cuma 15 menit. Gimana sih rasanya kita menggunakan framework Apple itu. Hari ini aku akan demoin itu menggunakan EventKit. Cuman yang kayak Apple Music, kamera tadi itu juga ada aksesnya. Ya. Nah, let me share my screen first. Oke, just making sure screen-nya kelihatan ya. Belum Di tak. sana. Belum tak. Apakah kelihatan sekarang? Ya, kelihatan. Oke, cool. Oke. So, sebelum aku tahu ini nanti akan coding banyak, cuma believe me, kita nggak akan coding banyak hari ini. Aku cuma pengen menginspire semuanya dan gimana kita bisa mengeksplor ekosistem Apple sebagai seorang developer. Ya. Nah, sebelum kita mulai ngoding, sebenarnya kalau kalian teman-teman itu di Swift Playground, either di iPad atau di Mac, teman-teman tuh sebenarnya punya kamus besar akses ke framework Apple. Nah, jadi aku kalau ngajarin orang, aku akan selalu minta dia sambil buka dokumentasi. Nah, kalau di Mac, aku bisa buka dengan help show developer documentation. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Ya. Ini aku kesampingin aja biar kita bisa sambil baca, sambil kita nanti bikin hands-on ya. Nah, kalau teman-teman yang di iPad, teman-teman bisa pencet yang tombol 3 di kanan atas tuh, yang titik 3, ada yang namanya show developer documentation. Ya, atau di website pun juga ada. Ya. Nah, di sini teman-teman nanti bisa lihat nih, kayak activity kit, ada app service, CarPlay. Ini kayak ngasih tahu ke kita, teman-teman nggak usah baca isinya dulu, tapi ini memberitahu kita bahwa semua teknologi Apple itu kita sebenarnya sebagai pengguna juga tuh bisa punya akses ke sana. Ya, kita bukan cuman bisa menggunakan aplikasinya tuh untuk kita pakai sehari-hari. Cuma kalau kita pengen manfaatkan, mau kita buat sesuatu, itu bisa juga. Oke. Nah, contoh yang hari ini itu adalah EventKit ya. Kita buka EventKit. Dari tulisan di sini aja, ketika kita mengakses EventKit, artinya kita bisa membuat, memview, dan mengedit kalender dan reminder events kita. Ya. Jadi kalau teman-teman developer nih mau bikin aplikasi, mau bikin sebuah use case tertentu yang butuh kayak nge-remind orang, punya ada kalendernya. Jadi teman-teman mungkin nggak perlu capek-capek nih bikin kalender sendiri, reminder sendiri. Kita bisa integrasikan nih dengan aplikasi native yang sudah ada. Nah, jadi ketika dia terintegrasi dengan aplikasi native, kita bisa manfaatin fitur-fitur native-nya. Seperti kalau di reminder kita bisa bikin sendiri, munculin notifikasi gitu. Kita nggak usah bikin sendiri semuanya, sudah terintegrasi dengan baik. Ya kan? Nah, gitu. Oke. Jadi hari ini aku akan pakai EventKit ini ya di aplikasi ini ya. Nah, sekarang teman-teman, jadi kenapa aku bikin ini ya? Sebenarnya sesimpel karena aku pengen bikin aja sih reminder yang lebih menarik gitu ya. Kalau sini aku iniin, kalau reminder kita yang biasa ini di sini itu kan biasa banget ya, kayak kosong gitu ya, kayak ya tampilan native gitu. Aku pengen bikin yang lebih interaktif gitu. Cuma kan aku nggak mau ya kayak capek-capek bikin semua functionality-nya gitu, ya kan? Nah, jadi di sini aku bikin sendiri. Di sini aku udah jadi dulu. Cuman yang ini belum terintegrasi ke EventKit-nya. Ya, jadi aku cuma bikin yang pengen fun aja gitu. Kalau aku udah selesai dia ada animasinya gitu, ya kan? Nah, sekarang aku akan bikin dia terintegrasi dengan EventKit. Ya. Nah, di sini mungkin teman-teman udah ada yang belajar Swift UI, ada yang belum. It's okay, teman-teman nggak perlu nggak perlu paham dulu ini apa semuanya ya. Teman-teman bisa ke ini aja dulu, ke file yang ada di sini, di sidebar dipencet, dan kita ke reminder view with EventKit. Di sini. Nanti di file inilah aku akan mencoba menggunakan EventKit. Ya. Aku pengen stop dulu sampai sini dulu. Di sana gimana keadaannya? Still masih aman? Let me Ya. check. Aman tak? Let me help to check. Biar bisa kita sinkron nih, karena saya nggak bisa lihat apa yang terjadi di sana. Aman ya? Alright. Oke. All good? Oke. Ibu silakan. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita lagi develop, apalagi sekarang zamannya AI ya, bikin apa tadi Mas Tio baru bilang nih, prompting jadi gitu. Ya kan? Vibe coding. Vibe coding ya. Aku bukan orang yang melarang hal itu, oke? Aku juga vibe coders juga gitu ya kan.
Cuman supaya kita bukan orang yang kayak didominasi sama AI, tidak mengerti apa-apa, biasakan ketika kita semua membuat sesuatu, ngoding, kita tahu dasarnya dari mana. Oke, nanti kita minta AI bikinin nggak apa-apa, tapi kita tahu apa yang AI itu tulis, ya. Nah, di sini aku udah buka dokumentasi, kita gampang aja kita lihat ya. Dia sini bilang, di sini ada caranya untuk mengakses event store. Oke, di sini ada yang paling atas, kita buka aja, ya kan? Kita buka ini, atau nggak kita lihat ini ada objek nama event store. An object that access person calendar. Oh, oke, berarti objek ini yang dipakai untuk mengakses kalender orang, remindernya gitu ya. Jadi di sini, karena aku tahu itu, teman-teman cuma perlu pahamin ini apa, nanti teman-teman kalau lagi ngoding sendiri, atau teman-teman developer lain lagi bikin sendiri, baca ini aja cukup, habis itu tanya AI nggak apa-apa. Ya, yang penting teman-teman tahu pas AI-nya bikin ini tuh apa. Ya, jadi sekarang aku akan bikin ya. Jadi di dalam kelas reminder view with event kit ya, aku akan bikin satu variabel baru namanya yang private let namanya event store. Ya, yang tipenya sesuai sama kayak di sini. EK event store. Nah, sama persis. Oke. Jadi karena ini yang variabel ini yang nanti akan kita pakai untuk mengakses tadi apa namanya semua kalender dan remindersnya. Oke. Nah, kalau kita lihat dokumentasi lagi, ya. Nah, di sini dikasih ya, kelas EK reminder adalah kelas yang merepresentasikan sebuah reminder. Makanya di sini di atas aku bikin sebuah kumpulan koleksi data-datanya nanti akan disimpan di sini. Yang tipenya EK reminder. Sorry ya. Mas Okta, bisa naikin dikit Yes. Kak? Di scroll dikit yang di bagian ininya developer documentation-nya, kelas EK reminder-nya. Oh iya, ketutupan. buka ya. Iya, ketutupan Oh buka. iya, oke. Aman. Nah, tadi aku baca yang ini nih ya. Ya. Ini. Oke. Jadi, nah nanti buat teman-teman ikutin aja nggak apa-apa, nggak usah dipahamin dulu nggak apa-apa. Aku cuma ngasih lihat gambaran gimana kita bisa menggunakan Apple Teknologi ya. Gitu. Nah, sekarang kita coba nih, aku udah bikin functionnya sebenarnya sini. Jadi teman-teman sebenarnya kalau yang bagian aku udah hapus, cuma kalau teman-teman punya kayaknya masih ada ya code-nya ya, bisa teman-teman komen aja. Tapi di sini aku tuh mau tulis ulang biar teman-teman bisa dapat gambaran gimana prosesnya. Oke. Di sini ada accessing the event store ya. Kita pengen mengakses store-nya, ya kita buka aja. Nah, di sini tuh sama ya tadi dia bikin ini, terus dia pakai ini, dia panggil store request full access to reminders. Ya udah, kita samain aja dulu ya. Kita panggil tadi nama store aku adalah event store. Event store dot request to full. Ini autocomplete aku kebetulan lagi mati. Nggak tahu kenapa dari tadi nih. To reminders. Oke. Tapi quote-nya aku samain aja lah ya, biar nggak ribet. Kita samain aja kayak yang di sebelah. Jadi disamain dengan dokumentasi yang di kanan gitu ya, yang Betul, kita samain aja ya, biar kita nggak pusing. Oke. Nah ini aku ada tipu atau enggak nih, coba ya. Oh, ada tipu nggak ya? Coba ya. Soalnya komputernya mati nih. Oke, udah nggak. Nah, habis itu nanti teman-teman kayaknya udah ada kopiannya ya gitu. Aku cuma ulang aja ini. Sekarang yang ini cuma untuk ngecek doang, memastikan itu dipastikan beraksesnya kita punya ya, code yang ini. Nah, code yang berikutnya itu aku cuma mau bikin satu buah ini. Kita akan akses namanya event store. Di sini sorry, autocomplete mati, aku langsung aja ya. Jadi kita sebenarnya di sini kita bisa ke bawah lagi, kita lihat, kita cek, kita baca di dokumentasi. Dia biasa kasih tahu. Nah nih, retrieving events and reminder. Buka aja. Ya kan? Nah, ini kan kalender ya. Kita buka aja yang bagian reminder. Nah. Oke. Jadi di sini dia ada fungsinya nama fetch reminder. Sesuai namanya fetch ya, berarti dia pengen ngambil. Ya. Oke. Jadi aku akan langsung tulis aja di sini, ya. Ini copy paste nih berarti Mas Okta ya?
Ya, soalnya autocomplete saya mati, jadi saya Siap. susah ngomongnya. Jadi nggak apa-apa kita. Aman. Saya ambil dari note saya, ya gampang. Ya. Yang penting, jadi ini cuma buat bikin, kita pengen ambilnya event store, kita pengen ngambil yang mana nih, yang kapan gitu, yang kemarin, yang sekarang. Di sini sebenarnya saya kasih kosong, jadi ya udah ini saya ambil semuanya. Terus samain aja sama yang ini, dia panggil fungsinya fetch reminder, sini juga panggil fetch reminder, ya kan? Udah, ini cuma buat memastikan datanya ada, terus kita kasih ke remindersnya, ya, gitu. Oke. Nah, oke, ini saya kayaknya kurang satu ininya. Nah, ya udah nggak error. Nah, ini proses debugging tuh namanya tuh teman-teman. Iya, kadang-kadang suka ada error ya. Makanya nih, kadang-kadang kalau copy paste suka begitu tuh. Nah, itu kendala vibe coders tuh ya, Tak ya. Iya, ada aja yang ketinggalan gitu. Lagi pakai dari AI gitu, copy semuanya kok nggak bisa tiba-tiba. Waduh, kurang satu. Ambil dari Stack Overflow kurang satu lagi gitu ya. Gitu. Oke, aku coba balik ke content view-nya. Coba sekarang aku ganti ya. Sekarang aku kan di sini pakai reminder view. Aku yang mau pakai ganti view-nya pakai with event kit. Waduh, ini reminder saya semua ternyata bukan dari ini. Wah, Nggak masuk apa-apa, semua jadinya ya. Jadi terintegrate langsung ke dalam reminders yang sudah ada di user iPhone-nya gitu ya, Tak ya. Iya, betul. Oke. Betul. Nah, ini kebetulan reminder saya semua, cuman nggak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau di tempat teman-teman biasanya harusnya masih kosong ya, karena iPad-nya Iya, dipinjem udah dari lama. stage ya. Kecuali menggunakan iPad pribadi pasti nyampur semua tuh. Iya, nggak apa-apa. Ya, jadi kita bisa lihat ya, kita tadi itu kita masukin beberapa line of code. Sebenarnya code yang ini ya teman-teman masih belajar Swift ya gitu. Ini maksudnya apa? Ya teman-teman masih belajar Swift. Tapi yang saya mau tekanin situ, kita panggil berapa code nih? Satu fungsi, bikin satu lagi dua, satu lagi tiga gitu ya kan. Terus kita attach ya. Sebenarnya code yang penting itu cuma sekitar 3 doang fungsinya yang udah dibikinin buat kita mengakses sebuah framework secara native. Kalau teman-teman mungkin di sini ada yang developer lain, kayak kita misalnya mau pakai kalender-kalender yang lain gitu, kita mesti bikin autentikasi dulu, kita mesti bikin token dulu di websitenya gitu ya kan ribet ya, sana kemari Nah tapi di ekosistem kita developer sudah dimudahkan banget nih untuk menggunakan native framework yang ada. Ya. Gitu. Ya, dan apalagi dengan kemampuan Swift Playground yang bisa di-running on iPad, jadi sehingga pembelajaran programming di Swift ini bisa lebih murah dan lebih mudah untuk the early stages gitu ya. Jadi tanpa harus bersentuhan dengan MacBook dan juga Xcode, dia udah bisa mulai belajar dari sejak dini. Seperti itu, Kak Okta. Boleh kasih tepuk tangan untuk Profesor Okta? Aduh. Oke, Kak Okta, please hang on a bit. Kalau Kak Okta masih mau ngelanjutin untuk ngupdate-ngupdate, silakan. Di sini sembari I will give a 15 minutes time untuk teman-teman yang ada di stage yang mau explore, silakan gitu ya. Jadi silakan event kitnya boleh lanjut di explore. Sembari Mas Okta boleh stay dulu di sini ya. Aku minta kembali ke layar utama. Nah, saya di sini sudah ada tamu terakhir mungkin. Ini penghujung dari segmen kita, ini segmen terakhir. Yang menjadi alasan kenapa acara ini dibuat dan kita mengundang BNCC gitu ya. Karena ada informasi yang mau kita sampaikan dari perwakilan BNCC, Dewi Aili Venetia. Boleh kita tepuk tangan untuk Kak Dewi Aili naik ke atas panggung. Oke. Sembari teman-teman mungkin dilanjutin aja event kitnya. Jadi sekejap event kit itu sebenarnya bisa berintegrate dengan aplikasi yang sedang kalian bangun sehingga kalau teman-teman bikin contoh aplikasi yang buat belajar, misalkan fokus belajar pakai Podomoro gitu ya. Nah, Podomoro kan dia cuma bisa ngatur waktu doang, tapi misalkan kalian pengen alignment dengan kalender. Nah, itu bisa di-connect dengan event kit. Jadi connect dengan kalender dan reminders gitu. Eli majuan dong sini sedikit sembari teman-teman melanjutkan di sana. Saya pengen tanya gitu ya. Eli hari ini kami undang ke Swift at America karena punya program Swift Coding Club di BNCC gitu ya. Tapi sebelum saya tanya tentang hal itu, boleh pinjam Kak? Sorry. Kita pengen kenalan dulu BNCC itu apa sih? Silakan.
Oke, makasih Kak Tio atas waktunya. Mungkin sebenarnya perkenalkan semuanya, nama saya Dewi Venisia, selaku Ketua Umum dari Bina Nusantara Computer Club. Bina Nusantara Computer Club atau BNCC itu apa sih? Jadi BNCC sendiri itu adalah seperti namanya ya, dia itu Computer Club di bawah naungan Bina Nusantara University. Jadi kita itu adalah sebuah klub komputer yang menyatukan gitu, teman-teman yang menyukai teknologi untuk kita bersama-sama nih menggapai satu misi yang sama atau satu visi yang sama, yaitu adalah untuk meningkatkan pendidikan dan juga inovasi teknologi di Indonesia. Jadi BNCC sendiri sudah berdiri selama 36 tahun dan sekarang sudah ada di 4 region gitu ya, di 4 daerah di Indonesia, ada di Jakarta, Kemanggisan dan juga Alam Sutra, ada di Malang dan juga ada di Bandung. Kita selain membuat workshop teknologi gitu ya, sekali lagi membagikan pendidikan, kita juga memiliki kelas, kita mempunyai sebuah produk yaitu kelas belajar mengajar online, namanya LNT. Kita mengajarkan nih beberapa materi-materi yang menarik untuk mahasiswa pelajari. Mungkin kalau teman-teman tertarik ingin tahu kelasnya ada apa aja, bisa cek juga website kita gitu ya Kak, di bncc.net. Kita juga ada software house namanya Fave Solution. Jadi untuk UMKM di luar sana yang ingin nih misalnya dibikinin software atau mungkin website, boleh banget cek juga website kita di favesolution.com, dan kita juga punya social media creation gitu ya, namanya File gitu. Mungkin sekiranya kurang lebih tentang BNCC seperti thank itu. You, Eli. Nah ini saya ada footage dan memang saya dan timnya Eli itu sedang kolaborasi ya selama beberapa bulan terakhir untuk menyelenggarakan pembelajaran Swift di BNCC yang kita harapannya ke depannya namanya akan kita rubah menjadi Swift Coding Club at BNCC. Nah, Eli, kenapa sih alasannya kamu mau menerima tim aku nih untuk terlibat dalam program di BNCC? Oke. Jadi background sedikit ya Kak. Sebenarnya di BINUS sendiri gitu ya, kita melihat teman-teman di BNCC itu juga udah banyak nih yang sebenarnya tertarik dengan Apple. Banyak banget yang pengguna Apple juga dan juga tertarik dengan Apple Developer Academy dan ngikutin juga Tim Cook gitu ngapain aja gitu ya. Nah, kita melihat ada interestnya, tapi kan sejauh ini kalau kita mau buka kelas di BNCC kan kita juga butuh resource-nya gitu ya. Nah, terus kita di approach nih kebetulan ketika kita melihat ada opportunities ini, kita ngeliat oh kita mau nih sebenarnya nyediain platform buat teman-teman yang pengen mendalami development di bidang Apple gitu ya, di Apple environment. Tapi waktu itu kita belum ada gimana caranya. Nah kebetulan banget tim kakak terus nge-approach kita, terus kita kayak oh that's a really good opportunity untuk kita bikin platform teman-teman di BINUS gitu ya, dan juga teman-teman di BNCC untuk mendalami pengembangan Swift menjadi Swift developer. Ini masih quite early ya, karena kita baru jalan juga kurang lebih 1 bulan ya, Eli ya. Baru batch pertama, sekarang lagi running batch kedua dan terus kita sempurnakan. Memang banyak good or bad-nya, artinya banyak poin positif, tapi ada yang harus kita perbaikin juga. Tapi regarding to the BNCC sendiri, terus arahnya untuk punya Swift Coding Club di dalam BNCC, supaya mahasiswa bisa lebih berkembang, kira-kira harapan Eli sebagai BNCC leaders apa nih ke depan? Oke, harapannya ya tentang adanya Swift Club di dalam BNCC. Jadi tentu aja harapannya sekarang kita udah start gitu di tahun ini. Semoga di tahun ini kan kita mulai dari membuat bootcamp gitu ya. Membuat bootcamp, membuat workshop, kita salurin interest dulu. Nah harapannya tentu saja it become something yang sustainable. Kita mungkin bisa bikin kelas juga di BNCC ya supaya semakin banyak kita bisa menyalurkan interest teman-teman gitu. Jadi kita harap ini bisa meningkatkan komunitas Swift di BINUS juga di dalam BNCC, dan kita bisa suatu hari membuka kelas gitu ya di BNCC mengenai Swift, dan tentu saja kita bisa nih melanjutkan kerjasama tentu saja dengan timnya Kak Tio. Gitu. Sedikit tentang hari ini karena aku udah terlanjur ngundang juga sama teman-temannya gitu kan ya. Eli, apa tanggapan diskusi kita hari ini di Stage at America? Oke, jujur sangat menarik ya, kayak Apple tuh benar-benar perkembangannya tuh terus-menerus lah, non-stop. Jadi ada banyak hal baru yang agak ke-spill gitu ya, rasanya tuh kayak ke-spill, oh ternyata next development-nya tuh kayak gini. Pengen nyoba ya? Iya betul, sangat menarik lah istilahnya, dan makin semangat juga karena kan berarti oh makin luas nih opportunity di Apple-nya nanti buat teman-teman yang join Club Swift kita juga gitu. Oke, boleh kasih tepuk tangan buat Eli semuanya. Thank you. Aku boleh tambahin skill sedikitnya Kak. Boleh. Nah jadi kebetulan BNC kan sebentar lagi kita mau ada event nih, dan kita juga pengen buka registrasi nih sebentar lagi untuk teman-teman buat join BNCC. Nah jadi kalau teman-teman yang mau jadi binusian gitu ya, mungkin teman-teman yang selanjutnya mau jadi masuk binus, atau sekarang udah lagi di binus, kalian mau melanjutkan pembelajaran kalian ini lebih tentang Swift, kalian boleh join BNCC buat belajar bareng tentang Swift bareng kita juga. Mungkin gitu aja Kak. Luar biasa. Thank you Eli. Boleh kembali ke tempat duduk ya. Jadi
Itu salah satu program yang mungkin nggak banyak orang tahu di Indonesia, tapi program ini sudah familiar di luar negeri. Jadi kalau di luar itu namanya Swift Coding Club. So I declare this to you guys di sini yang masih kuliah atau yang mewakili kampus lain atau sekolah lain. Sebenarnya kalian bisa bikin sebuah kegiatan dari students to students gitu ya. Jadi di Apple pun dia punya public websites untuk membahas tentang Swift Coding Club dan siapapun bisa akses full materinya gitu ya. Nah, Swift Coding Club ini kita jalankan di beberapa kampus, salah satunya di BNCC ya, untuk kolaborasinya dengan Ailey. Dan teman-teman nanti ketika menjalankan Swift Coding Club sudah bisa memiliki banyak banget, apa ya bilangnya, guidance lah ya, dari social image-nya, flyers-nya, t-shirt-nya, dan lain sebagainya gitu. Dan as simply, you guys find out your own facilitators gitu, jadi cari deh facilitator di dalam sekolah kalian yang bisa menjelaskan tentang hal ini sehingga ekosistem ini akan lebih sustain karena from students to students gitu ya. Itu harapannya gue secara pribadi, Bertus dan juga Mas Bagus, supaya Apple itu tidak hanya dikenal sebagai alat user menggunakan, tapi justru user ini bisa jadi kreator. Nah, salah satunya melalui students activity ini. Alright. Nah, sebelum itu apakah Mas Okta masih ada di layar? Mungkin kita mau kasih closing nih ya untuk sesi terakhir karena kita sudah close the segment. Nah, closing dari Okta, lalu nanti mungkin geser ke Bertus dan juga ke Bagus berkaitan dengan updatean Apple terbaru dan juga productivity untuk usernya, harapannya untuk usernya. Silakan. Saya dulu nih. Monggo. Siapa dulu? Ya, silakan Tak. Oke. So, ini Mas. Jadi tadi mungkin yang aku share itu very quick ya, cuman gambar kecil aja, cuman ya pesan aku buat semua developer, kalian yang jadi running Swift Coding Club gitu ya kan, kalian itu sebenarnya soalnya Apple itu kalian sangat didukung ya untuk create something ya kan, kayak tadi aku kasih lihat tuh sebenarnya betapa gampangnya. Mungkin akses awalnya gampang, cuma nanti kalian mau pakainya untuk apa, itu back to your creativity. Kembali lagi ke effort dan kreativitas yang akan kalian tuangkan. Cuman aku pesan untuk untuk terus bereksplorasi, terus menggali ke kreativitas kalian gitu ya kan, membuat sesuatu karena sekarang ini dimana eranya AI ya semua ya. Nanti tahun depan vibe coding semuanya AI. I think my only message itu kita sebagai developer itu nggak bisa kita cuma belajar doang, nggak bisa kita cuma punya knowledge doang, tapi you have to make something. Ya, dan udah nggak ada alasan sih untuk kita nggak bisa buat apa-apa zaman sekarang ya. Dokumentasinya ada, frameworknya ada, gampang untuk diakses, ngodingnya pun gampang banget, tinggal bisa pakai AI. Kalau bingung tinggal tanya, nggak perlu nyari-nyari lagi. Kalau zaman saya dulu browsing di Google gitu kan, berjam-jam cuma buat nyari tahu ini pakai kelasnya yang mana ya, gitu. Itu browsing berjam-jam. Sekarang tinggal tanya AI, dapat. Nggak ada alasan lagi sih, you cannot make anything gitu. Ya, so I invite you dengan semua kemudahan ini, dengan sebuah platformnya, ada fasilitas coding clubnya juga, you have to make something into the world. Sure. Thank you, Mas Okta. Mas Bagus, silakan. Short statement. Jadi saya apa ya? Ya paling kayak kata-kata Steve Jobs aja. Stay hungry, stay foolish. Ya pokoknya terutama masih muda-muda ini ya, jadi harus selalu semangat, harus selalu ngoprek lah ya buat belajar lah. Gitu aja kali. Thank you Mas Bagus. Stay hungry, stay foolish. Bertus. Kalau dari aku sih palingan ya itu aja sih, harapan aku sih lebih ke kayak semoga fitur-fitur yang tadi udah dijelasin juga bisa berfungsi dan berguna sebagaimana mestinya nanti ketika iOS 26 udah rilis, dan semoga nanti jadi dari sisi developer juga bisa bikin aplikasi yang lebih native lagi gitu buat sama usernya, dan bisa kita saling sharing juga antara user sama developer supaya nanti penggunaannya lebih baik lagi ke depannya gitu, penggunaan device-device-nya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk Bertus dan juga Bagus. Thank you banget. Dan let me close the session first. So buat teman-teman silakan kembali duduk aja nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman is a recap. Jadi hari ini kita sudah selesai menyelenggarakan sesi WWDC recap, dan again for the developers kontennya sudah ada rilis on the appledeveloper.com. Silakan di sana banyak banget video of learning yang kalian bisa gunakan untuk jadi directory atau documentation para developers mengupas technical aspek dari fitur-fitur Apple terbaru. So without further ado, I'm closing the session. Thank you very much for today and back to you, Aldi. Thank you.
Thank you very much to our amazing speakers, and thank you everyone for coming today. We hope that you find today's event insightful. And after the stream is over, we will present a feedback form for you to give a feedback for this event. And earlier in this event, Sobat America, we asked a question of the day to our online audience. And the question was, is it true or false that Apple will name future iOS versions based on the year following their release? And the correct answer to that is true, because in WWDC 2025, Apple announced they will do this starting from iOS 26. And congratulations to Fabio Rizky from Instagram for getting the answer correctly. Yes. And everyone, for more information about our events here at America, you can follow our Instagram, Facebook, X, and YouTube at AT America. And that marks the end of our event for today. My name is Aldi Rashid. See you at the next Ad America event. Bye, everyone. Kita akan berfoto dulu, Mas Tio. On stage bersama Mas Bertus, Mas Bagus, dan juga Mas Okta, jika masih bergabung.